Kau jelas-jelas murid pelayan dengan bakat terburuk, tetapi kau memiliki kecepatan kultivasi 100 kali lipat dari orang biasa. Dan selama kau memiliki sumber daya yang cukup, kau bahkan bisa mencapai pendirian yayasan dalam 1 hari, inti esensi dalam 10 hari, dan pemurnian jiwa dalam 100 hari. Namun kau tidak memberitahu sekte tentang kecepatan kultivasimu. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, tetapi memilih untuk tetap rendah hati dan bahkan terus menyembunyikan tingkat kultivasimu. Yang membimbing kecepatan kultivasimu adalah jari emas dari setelah transmigrasi, membimbing semua teknik. Bagimu, kau adalah penciptanya, jadi meskipun bakatmu buruk, kau memiliki kecepatan kultivasi yang jauh melebihi orang biasa. Kau bahkan menganggap dunia kultivasi sebagai dunia di mana manusia memakan manusia, jika orang lain mengetahui kecepatan kultivasimu. Kemungkinan besar akan mendatangkan malapetaka, jadi kau memutuskan untuk terus bersembunyi, menunggu sampai kau tak terkalahkan di dunia. Baru kemudian menyapu dunia. Setiap hari, selain pekerjaan sekte, kau tidak berbicara dengan siapapun. Sesekali berkultivasi di waktu luang. Begitulah, 2 bulan berlalu, dan kau sudah mencapai lapisan ketiga pemurnian Ki. Setelah itu, tidak peduli seberapa keras kau berkultivasi, kau tidak bisa menerobos lagi. Kau tahu bahwa teknik kultivasi murid pelayan telah mencapai batasnya. Menurut catatan sebelumnya, murid pelayan yang meningkatkan kultivasinya tercepat mencapai lapisan ketiga pemurnian Ki dalam 2 tahun, maka aku mungkin harus berkultivasi selama 2,5 tahun lagi sebelum menunjukkan kultivasiku. Agar tidak menarik perhatian. 1 bulan lagi berlalu, kau menemukan bahwa meskipun tingkat kultivasimu tidak meningkat, tetapi tubuh fisikmu menjadi lebih kuat, yang membuatmu sedikit bersemangat, lalu kau mulai mengamati dengan serius. Kau menemukan bahwa setelah energi spiritual diserap ke dalam tubuh, jika kau tidak memurnikan energi spiritual menjadi kekuatan spiritual, maka kekuatan spiritual ini akan sedikit menyatu ke dalam tubuh fisikmu. Meningkatkan kekuatan tubuh fisikmu, penemuan ini membuatmu sangat gembira. Karena ini berarti bahkan jika kau tidak dapat meningkatkan kultivasi, kau juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisikmu, jadi kau berkultivasi dengan lebih aktif. Namun, batu spiritual yang dibagikan setiap kali tidak pernah kau gunakan. Waktu pun berlalu perlahan. 10 bulan kemudian, ketika tubuh fisikmu meningkat setara dengan lapisan keempat pemurnian Ki, kultivasimu yang semula berhenti menerobos sendiri ke lapisan keempat pemurnian Ki. Yang lebih mengejutkanmu adalah, jalan ini juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kultivasi. Penemuan ini membuatmu tidak perlu lagi khawatir tentang risiko kultivasi yang terungkap. 15 bulan kemudian, kau datang ke sekte King Lian. Sudah 2,5 tahun sejak kau menjadi murid pelayan. Saat ini, kau langsung menuju ke sebuah jendela yang bertuliskan, tempat sertifikasi murid biasa. Kau datang ke jendela dan melihat seorang murid sedang duduk di kursi, membaca sebuah buku yang tidak diketahui judulnya. Salam, senior. Saya datang untuk sertifikasi murid biasa. Kau berteriak kepada murid itu. Murid itu mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya. Ternyata kenalan, tidak kusangka adalah senior Songmi. Salam, saudara muda, berhasil mencapai lapisan ketiga pemurnian Ki sebelum batas waktu. Kamu memberi hormat kepada murid itu melambaikan tangannya, dan berkata tidak perlu terlalu sungkan. Kamu tunjukkan dulu bagaimana kamu berlatih, biar aku lihat. Kamu menunjukkan latihanmu di lapisan ketiga Ki Training. Murid itu mengangguk, tidak masalah, sekarang kamu adalah murid biasa sekte King Lian. Selanjutnya aku akan mengantarmu ke tempat tinggalmu, dan omong-omong memberikan pakaian murid biasa kepadamu. Murid itu bangkit dari kursi, lalu keluar dari sebuah pintu kecil di samping, memberimu tas ruang, di dalamnya ada pakaianmu. Juga kartu identitas, ikut aku akan mengantarmu ke tempat tinggalmu, dan juga memberitahumu beberapa pengetahuan umum. Murid itu membawamu keluar dari aula tugas, menuju tempat tinggal murid biasa, di jalan murid ini. Memberitahumu banyak hal yang perlu diperhatikan, kamu mencatatnya satu persatu. Akhirnya dia membawamu ke tempat tinggal murid biasa, yaitu sebuah kompleks bangunan, semua rumahnya persis sama, seperti bangunan 3 lantai. Setiap 3 murid biasa tinggal di satu bangunan. Murid ini terus membawamu, sampai ke sebuah bangunan kecil di dalam. Keberuntunganmu sangat baik, sekarang hanya kamu yang tinggal di gedung ini. Baiklah, tugasku sudah selesai. Aku harus kembali berjaga. Setelah mengatakan itu murid ini bersiap untuk pergi, senior tunggu sebentar. Kamu memanggil murid itu menoleh dengan wajah bingung, seolah bertanya ada apa memanggilku. Senior, tidak tahu di mana bisa mendapatkan lanjutan teknik King Lian Jue? Aku lupa memberitahumu, ada di dalam tas ruang yang kuberikan padamu, bisa terus berlatih sampai tahap pendirian yayasan. Terima kasih atas informasinya senior. Sama-sama, ini memang yang seharusnya kulakukan. Murid itu berbalik dan pergi. Setelah murid itu pergi, kamu masuk ke dalam kamar, kamu datang ke tempat tidur dan duduk bersila. Memasukkan kekuatan mentalmu ke dalam tas ruang, tahap pelatihan Ki tidak memiliki batu dewa. Jika ingin memiliki batu dewa, kamu harus mencapai tahap pendirian yayasan.
Segera sebuah teknik muncul di tanganmu, justru teknik lanjutan King Lian Jue. Di dalam tas ruang juga ada 5 batu spiritual. Ini adalah sumber daya pelatihan yang diberikan sekte kepada murid luar setiap bulan. Kamu mengeluarkan 5 batu spiritual, lalu mengeluarkan batu spiritual dari masa lalumu saat menjadi murid pelayan. Total 31 batu spiritual. Melihat batu spiritual ini, kamu tersenyum. Ini adalah seluruh kekayaannya. Kamu mengambil sebuah batu spiritual dan mulai berlatih dengan teknik lanjutan. Dia tidak perlu lagi menggunakan metode sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya. 2 bulan kemudian, latihanmu mencapai lapisan ke-6 Ki Training, tetapi dia harus berhenti berlatih karena batu spiritualnya habis. Setelah merasakan latihan peningkatan cepat dengan batu spiritual 0, menyerap energi spiritual dari udara terasa sangat lambat. Sepertinya aku hanya bisa menyelesaikan tugas. Kamu bangkit dan meninggalkan kamar. Saat ini, pakaian di tubuhmu telah berganti menjadi pakaian murid biasa. Kamu meninggalkan area tempat tinggal murid biasa dan tiba di aula tugas. Tugas-tugas sederhana ini semuanya telah direbut oleh mereka. Yang tersisa untuk kita hanyalah tugas-tugas berbahaya dan sulit. Saat kamu sedang memilih, suara percakapan 2 murid di sebelahnya menarik perhatianmu. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh kita murid baru? Tidak hanya kultivasi kita yang tidak setinggi mereka. Status kita juga tidak setinggi mereka. Jika benar-benar tidak bisa, pilihlah untuk menggali tambang spiritual. Meskipun agak berat, tapi setiap hari juga mendapat 5 batu spiritual. Kenapa harus ke tambang spiritual? Kamu terperangkap di sana, setiap hari harus menggali penuh 4 jam, setiap 5 hari baru bisa istirahat 2 hari, dan harus tinggal penuh 1 bulan baru bisa pergi. Ini benar-benar siksaan. Ini bukan cara yang tidak ada jalan keluarnya. Meskipun di sana agak berat, tapi juga sangat aman. Kamu mendengar percakapan kedua orang itu dan merasa sedikit bingung. Kamu menghitung, 1 jam itu 2 jam, 4 jam itu 8 jam, pagi hari istirahat 2 hari. Ini benar-benar keberuntungan. Kenapa dikatakan siksaan? Kamu kemudian melihat lagi. Tugas yang tersisa, entah berburu monster, atau menaklukkan iblis dan mengusir setan. Meskipun batu spiritual yang diberikan memang banyak, tapi tugas semacam ini terlihat sangat berbahaya. Jadi kamu dengan tegas memilih menggali tambang spiritual yang menyiksa. Dia ingin melihat seberapa menyiksanya menggali tambang spiritual ini. Menerima tugas, kamu pergi ke lokasi tambang spiritual. Setelah tiba di sini, kamu mengakui bahwa kamu masih muda. Di sini bukan keberuntungan, melainkan surga. Setiap hari hanya perlu menggali 10 batu spiritual. Sudah bisa istirahat lebih awal. Jika tidak cukup menggali, harus menggali penuh 4 jam. Tentu saja, jika kamu sudah menggali penuh 10 batu spiritual, tapi masih ingin terus menggali, setiap tambahan 3 batu spiritual yang digali akan diberikan hadiah 1 batu spiritual. Kamu menerima beliung artefak kelas rendah yang diberikan oleh pengurus di sini. Memasuki gunung tambang spiritual, semakin ke dalam semakin sedikit murid. Kamu juga tidak tahu kenapa. Terus berjalan sampai paling dalam, kamu baru harus berhenti. Di sini seharusnya hanya ada aku seorang diri. Langsung mulai menggali saja. Kamu mengeluarkan beliung dan mencari lokasi. Mulai menggali. Setelah kamu menggali selama setengah jam, akhirnya kamu menggali batu spiritual pertama. Hanya menghasilkan 1 batu spiritual dalam setengah jam. Dengan kecepatan ini, aku bisa menggali 16 batu spiritual setiap hari. Kau memasukkan batu spiritual ke dalam tas penyimpanan khusus batu spiritual, dan kau terus menggali. Mungkin ini keberuntunganmu. Setelah itu, peluang untuk menggali batu spiritual meningkat pesat. Hanya butuh 2 jam untuk menggali 10 buah. Jumlah batu spiritual di sini jelas sangat banyak. Mengapa tidak ada yang masuk untuk menggali? Mungkinkah ada sesuatu yang salah di sini? Kau sedang bekerja keras menggali tambang, tiba-tiba sebuah suara muncul di benakmu. Teman kecil, apakah kau membutuhkan kesempatan? Kau berhenti bergerak, lalu menggaruk kepalamu. Kau memanggil, teman kecil, 2 kali, tetapi tidak ada jawaban. Akulah yang berbicara. Siapa kau? Mengapa kau berbicara di benakku? Hehe. Ini karena aku memiliki sebuah kesempatan yang ingin kuberikan kepada teman kecil. Kesempatan? Kau mendengar ini. Tidak hanya tidak merasa santai, tetapi malah semakin waspada. Tidak mungkin ada kue yang jatuh dari langit. Apalagi kesempatan. Senior, junior tidak membutuhkan kesempatan apapun. Lebih baik Anda berikan pada orang lain saja. Setelah selesai berbicara, kau tidak memberikan waktu reaksi kepada pemilik suara itu. Kau mengambil beliung besimu dan melarikan diri. Napas, untung larinya cepat, kalau tidak tamat aku. Saudara junior ini, beraninya kau pergi menggali ke dalam sana? Murid ini melihatmu dengan sedikit terkejut. Melihatmu keluar, dia semakin terkejut. Mereka pikir mereka sudah cukup berani masuk sedalam ini, tidak menyangka masih ada orang yang lebih berani dari mereka. Saudara senior, apakah ada sesuatu yang salah di dalam sana? Murid itu mendengar pertanyaanmu. Dia juga mengerti sesuatu. Mohon saudara senior memberitahuku. Kau dengan hormat menangkupkan tangan pada murid ini. Di dalam gua tambang ini,
Ada hantu wanita yang suka menghisap esensi manusia. Dulu ada banyak murid yang masuk ke dalam, lalu dihisap menjadi mumi. Ketika murid ini berbicara, ekspresi kerinduan muncul di wajahnya. Hantu wanita yang bisa menghisap orang menjadi mumi, betapa cantiknya dia. Kau juga memperhatikan ekspresi murid ini. Ekspresi aneh muncul di wajahmu. Dia tidak tahu apakah ada hantu wanita atau tidak, tetapi dia bisa memastikan. Suara yang terdengar di benaknya sebelumnya adalah suara seorang lelaki tua. Terima kasih atas informasinya, saudara senior. Kau membungkuk sedikit kepada murid ini. Lalu bersiap untuk pergi. Saudara junior ini, kau mau pergi kemana? Mungkinkah kau sudah menggali 10 batu spiritual? Murid itu menghentikanmu dan bertanya lagi. Benar, saudara senior. Aku sudah menggali 10 batu spiritual dan bersiap untuk meninggalkan gua tambang lebih awal. Saudara senior ini, apakah ada hal lain? Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Kau beruntung, tidak terjadi apa-apa. Setelah kau pergi, murid itu melambaikan tangan kepadamu, kau tidak memperhatikannya lagi dan berbalik pergi. Melihat punggungmu, murid itu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia mengambil beliungnya dan berjalan ke dalam. Kau menyerahkan semua peralatanmu dan dia juga mengembalikan barang-barangmu. Kemudian dia memberimu 5 batu spiritual. Ini adalah upahnya hari ini, bisa langsung diberikan jika selesai menggali lebih awal. Jika tidak selesai menggali pada hari itu, kau hanya bisa menunggu besok untuk diberikan bersama. Kau kembali ke asrama batu spiritualnya di sini ditambang. Mengambil batu spiritual dan mulai berkultivasi. Kultivasi ini berlanjut hingga malam, tiba-tiba seluruh tanah bergetar. Kau yang sedang berkultivasi juga terbangun. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Kau merasa aneh. Apakah dunia kultivasi juga bisa mengalami gempa bumi? Namun, segera. Suara perkelahian yang datang dari luar meningkatkan keraguannya. Kau perlahan datang ke pintu. Melihat 2 sosok yang saling berhadapan di kejauhan, di sana ditambang. Dan kau familiar dengan kedua sosok itu. Salah satunya adalah pengurus tambang. Saat kau berpikir, kedua sosok itu bertarung lagi. Iblis terkutuk, beraninya kau menduduki murid sekte King Lianku? Mati kau. Hehehe, kau sendiri yang bilang aku ini iblis. Bukankah wajar jika aku melakukan hal seperti ini? Kedua sosok itu mulai bertarung. Tanah di sekitarnya dipenuhi lubang akibat serangan sihir. Kau sedikit terkejut. Tentu saja, dia tidak terkejut dengan kekuatan sihirnya. Tetapi suara senior itu benar-benar berbeda dari siang hari. Dan dia juga pernah mendengar suara ini di kedalaman tambang. Sial, ini benar-benar jebakan. Untung aku berhati-hati, kalau tidak aku sudah ditipu olehnya. Kau tidak berani terus tinggal di sini. Berencana untuk pergi dan menghindarinya terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat di langit. Terbang dengan cepat ke arah sini, lalu telapak tangan sihir raksasa seperti iblis itu. Saat itu menduduki tubuh murid itu, menangkapnya di tangan. Sial, ternyata seorang kultivator inti emas. Ingin menangkapku? Bermimpi. Iblis itu juga tegas, langsung meledakkan diri. Tentu saja, toh ini bukan tubuhnya, dia tidak merasa sakit. Bunga api yang cemerlang mekar di udara. Telapak tangan sihir itu juga menghilang, dan berkas cahaya itu juga menampakkan sosoknya. Seorang pria parubaya yang berpenampilan abadi. Pria parubaya itu melihat-lihat. Ekspresi wajah di tempat ledakan itu agak tidak sedap dipandang, memikirkan dirinya sebagai seorang kultivator alam inti emas yang terhormat. Tidak ada satupun iblis perampas yang selamat. Hal ini membuatnya bahkan mengarah ke sisi itu. Saat dia hendak pergi, matanya tertuju pada sebuah manik hitam yang jatuh di depannya. Benda ini mungkin belum mati sepenuhnya, kan? Pikirnya. Kemudian dia berjalan ke arah pria parubaya yang sedang dia tatap. Penatua Zizi. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Pria parubaya yang sedang mengobrol dengan Zizi. Tiba-tiba mendengar suara dari kejauhan, kemudian melihat seseorang. Mengenakan pakaian murid biasa, berlari ke arah mereka. Tidak menyangka di sini. Masih ada murid yang belum pergi. Zizi juga sedikit terkejut. Selain murid yang tidak sempat melarikan diri di awal. Yang dibunuh oleh iblis itu, murid lainnya sudah lama pergi. Ada apa? Zizi bertanya. Penatua Zizi, baru saja tidak jauh dariku, aku melihat. Sebuah manik aneh jatuh. Aku sepertinya melihat energi hitam masuk ke dalamnya. Aku merasa itu mungkin sesuatu yang buruk. Jadi aku datang untuk memberitahumu, katanya. Tatapan kedua orang itu tertuju padamu. Apa yang kau katakan itu benar? Manik itu masih di sana, kita bisa pergi dan melihatnya. Kau membawa mereka berdua ke sisi manik hitam itu. Pria parubaya itu langsung menyerang. Manik itu merasakan bahaya dan ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dia langsung dikurung oleh teknik pria parubaya itu. Benar saja, dia belum mati sepenuhnya, masih ingin kabur. Setelah pria parubaya itu menyimpan manik itu, dia menatapmu. Lumayan, bisa menjaga hatimu dalam situasi seperti ini. Aku, penatua sekte dalam, Wu Qitu. Apakah kau bersedia menjadi muridku?
Kau mendengar nama ini dan tidak tahu harus berkata apa. Wu Qitu, namanya saja sudah membuat orang merasa tidak enak. Penatua, bakat murid rendah, aku khawatir sulit untuk menjadi murid penatua. Mohon penatua maafkan aku. Kau menolak Wu Qitu. Alis penatua Wu Qitu sedikit berkerut, sedikit tidak senang. Memikirkannya, dia adalah seorang ahli alam inti emas yang terhormat, penatua sekte dalam King Lianzong. Lamaran penerimaan muridnya benar-benar ditolak. Namun, setelah sedikit mengamati kultivasimu, dia menyadari bahwa kau hanyalah lapisan terbawah dari murid biasa alam pemurnian Qi tingkat 3. Tidak setuju juga bisa dianggap memiliki kesadaran diri. Memikirkan hal ini, alis Wu Qitu perlahan mengendur. Baiklah, karena kamu berkata demikian, maka aku tidak akan banyak bicara lagi. Wu Qitu langsung berbalik dan terbang menjauh dari area pertambangan. Pengurus di sampingnya baru kemudian berkata, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lewatkan? Itu adalah tetua sekte dalam, seorang ahli jiwa esensi. Selama kamu berguru padanya, kamu bisa langsung menjadi murid sekte dalam. Bahkan jika aku bertemu denganmu saat itu, aku mungkin harus memberi hormat. Tetapi pengurus hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetapi kamu tidak tergerak, dan berkata ingin berkultivasi dengan profil rendah. Tentu saja aku harus berkultivasi dengan profil rendah. Dia baru saja menjadi murid biasa belum lama ini. Jika dia langsung menjadi murid sekte dalam, pasti akan menarik banyak perhatian, sehingga kemungkinan dia terekspos akan meningkat pesat. Jadi kamu menolak tawaran Wu Qitu untuk menerimamu sebagai murid. Tuan pengurus, lihatlah, aku hanyalah seorang murid biasa di tingkat Qi pemurnian 3. Bahkan jika aku benar-benar berguru pada tetua Wu, aku mungkin hanya akan menjadi murid rendah, dan mungkin akan diejek oleh orang lain saat itu. Lebih baik menolak dan terus menjadi murid biasa. Kamu sangat memahami situasinya. Baiklah, kamu turun dan istirahatlah. Jika kamu ingin pergi juga boleh, kali ini ada tugas tak terduga. Kamu juga bisa berhenti di tengah jalan, kamu memberi hormat kepada pengurus, lalu kembali ke rumah sementaramu. Adapun pergi, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan pekerjaan sebaik ini? Waktu berlalu perlahan seperti ini, 5 bulan kemudian, kultivasimu berhasil mencapai tingkat Qi pemurnian 7. Kamu juga berencana untuk kembali terlebih dahulu. Waktu berlalu lagi selama 2 tahun, kultivasimu mencapai tingkat Qi pemurnian 9. Tetapi kultivasi yang ditunjukkannya hanya tingkat Qi pemurnian 4. Semakin jauh kultivasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos kultivasi. Kamu hanya membutuhkan waktu kurang dari 7 tahun untuk mencapai tingkat Qi pemurnian 9, jika orang lain tahu. Hanya bisa disebut monster, di dalam ruangan kamu membuka matamu, tingkat Qi pemurnian 9. Kamu perlu mempersiapkan diri untuk pendirian yayasan. Kamu bangkit dan meninggalkan ruangan, pendirian yayasan mungkin gagal. Namun, karena cermin tahu, tingkat keberhasilanmu hampir 100%, tetapi untuk berjaga-jaga. Kamu tetap harus bersiap-siap, kamu masuk dan datang ke aula tugas, lalu mulai mencari tugas yang kamu inginkan. Dengan cepat, dia menemukan tugas yang dia inginkan. Tugas, mencari rumput pengumpul roh, manik-manik batu, persyaratan kultivasi tingkat Qi pemurnian 4, hingga tingkat Qi pemurnian 6. Hadiah tugas adalah 1 pil penyembuhan. Kamu menerima tugas ini, lalu dia mendapatkan lokasi tugas. Begitu saja perlahan datang ke pintu masuk, setelah menyerahkan bukti identitas kepada murid penjaga gerbang. Dia berhasil meninggalkan sekte King Lian dan tiba di kota Chucheng, yang harus didirikan oleh beberapa orang yang tersingkir dari sekte King Lian. Kamu baru saja ingin memesan sesuatu, seorang pelayan kecil berlari menghampirimu dengan riang. Beri aku seekor ayam panggang dan 2 lauk pauk. Tak lama kemudian, ayam panggang dan lauk pauk yang kamu pesan diantarkan, dan segera kamu kenyang dan bersiap untuk membayar dan pergi. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang masuk dari gerbang, menjatuhkan seseorang. Kau pengemis bau, berani-beraninya kau mencuri uang tuan muda ini, kau benar-benar mencari mati. Apakah kau tidak tahu siapa tuan muda ini? Alismu berkerut, setelah meletakkan uang makan di atas meja. Kau pergi ke belakang kerumunan dan meninggalkan kota. Kamu terus menuju tujuanmu. Namun, hari sudah larut, dan sangat berbahaya untuk melakukan perjalanan di malam hari. Kamu berencana untuk bermalam di hutan pegunungan ini. Kamu mulai berkultivasi seperti ini, malam yang tenang berlalu, dan matahari bersinar terang keesokan harinya. Dia meninggalkan dinding gunung, dan seperti yang diharapkan, tempat-tempat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sekte. Kamu berkultivasi di sini selama 1 malam. Tetapi, pencapaiannya tidak sebaik berkultivasi selama 1 jam di sekte. Kamu menghela nafas pelan. Kemudian kamu berjalan keluar dari hutan pegunungan. Lihat kemana kau lari, ketika kamu maju setengah jalan. Sebuah teriakan marah datang dari kejauhan. Benar saja, lebih baik berkultivasi di sekte, baru berapa lama keluar. Dan sudah menemui begitu banyak masalah. Kamu berpikir seperti ini, tetapi tindakan di tanganmu sangat cepat. Dia menggunakan teknik siluman pada dirinya sendiri, dan kemudian sepenuhnya menyembunyikan auranya, sehingga kamu menghilang begitu saja dari udara. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul,
2 pria dan 1 wanita. Kultivasi mereka semua berada di lapisan keempat pemurnian Ki. Namun, kamu yang bersembunyi dapat melihat bahwa kekuatan sebenarnya dari pria Parubaya yang dikejar adalah lapisan kelima pemurnian Ki. Serahkan dirimu, sebelumnya ketika kau berada di lapisan keempat pemurnian Ki, kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, kami berdua telah menembus ke lapisan keempat pemurnian Ki, kau bukan lagi lawan kami. Pria Parubaya yang dikejar itu terkena serangan dari pria di belakangnya, dan langsung jatuh dari udara. Hehe, serahkan saja buah spiritual yang baru saja kau dapatkan, dan kami masih bisa melepaskanmu. Wanita itu menatap pria Parubaya yang berdiri di tempat dengan darah mengalir dari sudut mulutnya dan berkata, hehehe, apakah kau pikir aku akan percaya kata-katamu? Jika aku benar-benar menyerahkannya, aku khawatir aku akan mati lebih cepat. Pria Parubaya itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa sinis. Kak Yuan, tidak perlu bicara banyak dengannya, bunuh saja dia dan kita bisa mencarinya perlahan. Setelah selesai berbicara, pria itu pertama kali melancarkan serangan. Wanita itu mengikuti dari belakang, keduanya bersama-sama mengepung Qian Wu. Qian Wu dengan susah payah menahan serangan keduanya. Di bawah kepungan mereka, Qian Wu dengan cepat berada di langit saat itu. Kemudian ditangkap celah oleh pria itu, sebuah pedang menembus dada kirinya, Qian Wu memuntahkan seteguk besar darah. Kemudian jatuh ke tanah, kehilangan nyawa. Haha, akhirnya mati. Mari kita lihat dulu tas penyimpanannya, apakah ada buah spiritual itu. Pria itu datang ke sisi mayat Qian Wu. Melepas tas penyimpanan di pinggangnya, lalu memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Kemudian di tangan pria itu, sebuah buah merah muncul dari udara tipis, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dia hendak berbalik. Akibatnya, sebuah pedang dengan cepat menembus jantungnya, lalu ditarik kembali. Kegembiraan aslinya berubah menjadi ketidakpercayaan. Dengan susah payah berbalik, melihatmu yang berwajah tenang, memegang pedang panjang berlumuran darah. Kemudian membuka mulut ingin mengatakan sesuatu. Namun begitu membuka mulut, semuanya adalah darah segar. Seorang kultivator tahap pemurnian Ki masih sangat rapuh, jantung dan sebagainya masih merupakan titik vital, jadi pria itu akhirnya jatuh. Langkah selanjutnya, target, wanita bernama Yuan Yuan itu, sama sekali tidak boleh mendekat. Maaf, buah spiritual hanya ada 1. Sementara kita ada 2 orang. Yuan Yuan perlahan mendekat, ingin mengambil buah spiritual itu. Tetapi dia tidak memperhatikan. Di belakangnya, pedang panjang yang dijatuhkan Qian Wu perlahan melayang. Kemudian dengan cepat menebas ke arah leher Yuan Yuan, Yuan Yuan juga waspada, menyadari bahaya. Tetapi sudah terlambat, pedang panjang meluncur melewati lehernya. Hal terakhir yang dia lihat adalah Qian Wu yang perlahan bangkit. Setelah kamu menjauh dari medan perang, kamu mempercepat, langsung menggunakan teknik mempercepat kecepatan, maka kamu kembali ke kota dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat datang. Kali ini kamu tidak berniat untuk berhenti di sini. Saat melewati kedai minuman dulu, kamu menemukan bahwa seluruh kedai minuman telah menjadi reruntuhan. Mendengar orang-orang di jalan mengatakan bahwa pengemis kecil itu, saat akan dibunuh oleh pembunuh, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat. Langsung menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Benar saja, untungnya aku lari dengan cepat, kalau tidak akan menjadi masalah lagi. Tak lama kemudian kamu tiba di aula tugas, dengan senang hati menyerahkan tugas. Tugas yang kamu selesaikan. Hanya tugas yang sangat biasa, tidak menarik perhatian. Setelah kamu menyerahkan tugas, kamu berbalik bersiap untuk kembali ke tempat tinggalmu. Orang ini menjadi ahli di atas cermin transformasi dewa? Kamu bilang ini? Aku sudah lama mendengarnya. Aku bahkan tahu asal-usul murid pribadi itu. Loh, apa? Kamu bahkan tahu ini? Ceritakan padaku, keluarga besar dari kamar mana yang sangat beruntung melahirkan seorang jenius seperti itu. Keluarga besar apa? Sebenarnya, dia sebelumnya hanyalah seorang pengemis kecil dari kota di bawah gunung sekte Qinglian kita. Ternyata begitu, sungguh mengejutkan. Tapi keberuntungannya memang sangat bagus. Ternyata dia adalah tubuh roh api. Di masa depan, kita harus memberi hormat saat bertemu dengannya. Siapa bilang tidak? Betapa aku ingin menjadi orang itu. Setelah mendengarkan sebentar, kamu pergi, dan kemudian menutup semua pintu dan jendela. Kamu menarik napas dalam-dalam. Kamu juga bersiap untuk menembus tahap pendirian fondasi. Setelah bersiap, kamu mulai menjalankan metode pendirian fondasi dalam teknik kultivasi. Tingkat fusi 100% dari pendirian fondasi memungkinkanmu untuk dengan mudah membangun fondasi. Kekuatanmu telah mencapai lapisan pertama pendirian fondasi. Kamu merasakan kekuatan dalam tubuhmu lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi kegembiraan di wajahmu sulit disembunyikan. Aku ingat catatan pendirian fondasi tercepat untuk murid biasa tampaknya 25 tahun. Aku hanya perlu 30 tahun untuk menembus tahap pendirian fondasi. Seharusnya tidak menarik perhatian. Kebetulan waktu ini bisa aku gunakan untuk melatih tubuhku. Kekuatannya juga dapat dilatih, dan juga dapat mempelajari beberapa mantra. Kamu sama sekali tidak peduli tentang waktu ini. Tidak mungkin, umur panjang memungkinkan untuk dihabiskan. Waktu berlalu hari demi hari.
Setiap hari, selain berkultivasi, kamu pergi ke paviliun mantra sekte luar untuk mencari beberapa mantra untuk dipelajari. Kadang-kadang, kamu mendengarkan berbagai gosip dan obrolan di antara para murid. Dalam obrolan ini, kamu juga mendapatkan beberapa berita, seperti pengemis kecil itu. Hanya butuh 10 hari untuk berhasil menjadi lapisan pertama pemurnian Qi. Kamu hampir setiap periode waktu dapat mendengar sesuatu tentang pengemis kecil itu, dan juga mengetahui namanya, Xiao Tian. Ketika kamu mendengar nama ini, kamu tahu bahwa tebakannya benar. Ini adalah template protagonis yang tepat, dan tampaknya itu adalah tipe Long Ao Tian. 10 tahun kemudian, di kamar, kamu mengakhiri kultivasi dan bersiap untuk mengambil tugas menambang biji spiritual lagi. Dikatakan bahwa tugas ini sangat cocok untuknya. Karena sering berkultivasi di tempat-tempat dengan energi spiritual yang kaya seperti tambang spiritual, tubuhmu sekarang telah mencapai lapisan ke-9 pemurnian Qi. Ayo pergi, kudengar seseorang akan menantang murid inti. Ayo kita lihat, benarkah? Ternyata ada orang yang berani menantang murid inti. Pasti benar, sudah banyak orang pergi menonton. Kamu sedang menuju ke aula tugas, dan kemudian melihat beberapa murid berlari melewati sisimu. Kemudian dia mendengar kata-kata ini. Ternyata ada orang yang menantang murid inti. Ketika kamu tiba, seluruh area di sekitar arena sudah dipenuhi oleh murid biasa. Di arena, ada seorang pemuda mengenakan seragam murid biasa. Ye Cheng, kudengar belum lama ini masih hampir tidak bisa tinggal di sekte luar. Seorang murid yang sangat biasa, namun dia memiliki tunangan masa kecil yang berbakat dan memasuki sekte dalam. Namun, setelah memasuki sekte dalam dan melihat dunia yang lebih luas, dia dengan tegas mencampakkan tunangannya, Ye Cheng. Dia memilih seorang murid sekte dalam dengan status yang sangat tinggi. Ye Cheng merasa tidak terima dan kemudian muntah darah hingga pingsan. Ketika dia bangun lagi, kecepatan kultivasinya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Kultivasinya saat ini telah mencapai lapisan ke-9 latihan. Kamu mendengar kata-kata ini dan langsung memikirkan tentang seorang protagonis. Ye Cheng ini seharusnya juga memiliki pola protagonis. Namun, aku tidak tahu jenis protagonis apa. Ye Cheng, dulu kakak yang melepaskanmu demi hutangmu. Tanpa diduga, sekarang kamu datang mencari kematian sendiri. Karena itu, maka aku akan membiarkanmu mati di atas panggung ini. Wu Jiu mengatakan ini melalui transmisi suara. Meskipun sekte mengizinkan ketidaksengajaan yang menyebabkan kematian di atas panggung, tetapi jika kamu mengatakannya secara terang-terangan, ingin membunuh seseorang, maka itu berarti kamu menantang sekte. Hehe. Semoga kekuatanmu sama hebatnya dengan mulutmu. Jika tidak, aku agak curiga apakah kamu pergi ke suatu tempat untuk melatih kekuatan mulutmu. Ye Cheng tentu saja tidak akan membiarkan Wu Jiu begitu saja dan langsung membalasnya. Seiring dengan suara pembukaan itu, Wu Jiu memprakarsai serangan dan melepaskan teknik sihir yang sangat kuat untuk menyerang Ye Cheng. Pada saat yang sama, sosok Wu Jiu juga menyusul setelah serangan dilancarkan. Ye Cheng berani menantang Wu Jiu, tentu saja memiliki kepercayaan diri ini. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah perisai muncul di depannya, menghalangi teknik sihir Wu Jiu. Kemudian seluruh tubuhnya bergegas menuju Wu Jiu. Kedua belah pihak mulai bertarung seperti ini. Kamu di bawah menyaksikan pertarungan keduanya, dan terus mengamati berbagai metode pertarungan keduanya, serta waktu penggunaan teknik sihir. Meskipun kamu memiliki kekuatan penekan yang dapat digunakan. Tetapi jika ada kesempatan untuk menambah pengalaman bertarung, dia tidak keberatan. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Berbagai teknik sihir dan gerakan semuanya digunakan untuk membunuh. Penjaga di samping juga berpura-pura tidak melihatnya. Dia datang ke sini hanya untuk menyaksikan kemenangan dan kekalahan. Adapun keselamatan para murid, itu bukan urusannya. Semua orang melihat Ye Cheng benar-benar bertarung bolak-balik dengan Wu Jiu. Dan semuanya mengeluarkan seruan terkejut. Apakah mataku rabun? Aku benar-benar melihat Ye Cheng dan kakak sekte dalam itu. Bertarung bolak-balik. Matamu tidak rabun karena aku juga melihatnya. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Ye Cheng sebenarnya mendapatkan kesempatan seperti apa? Peningkatan kekuatannya sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa mengerikan peningkatannya, kali ini dia terlalu sombong. Aku berani menjamin bahwa dia pasti akan mati. Jika dia tidak mati, aku akan langsung melakukan aksi berdiri terbalik dan buang air besar, kata seorang murid dengan senang hati. Murid biasa hanyalah seorang kultivator Qi Refining. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Harus diketahui bahwa Ye Cheng benar-benar hampir tidak dapat bertahan. Dia langsung memanggil gurunya dalam hati. Sekarang tahu tidak boleh meremehkan setiap kultivator, hanya ada Ye Cheng seorang diri. Suara yang bisa didengar terdengar, "Guru, aku tahu aku salah, cepatlah bertindak. Kalau tidak, murid kesayanganmu akan mati." Ye Cheng sambil menahan serangan Wu Jiu, sambil meminta bantuan gurunya. Mampu bertahan begitu lama di tangan Wu Jiu sudah sangat bagus, serahkan sisanya padaku. Setelah kata-kata itu diucapkan, Ye Cheng merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Namun, kekuatan besar melonjak di dalam tubuhnya, Wu Jiu di seberangnya awalnya merasa sudah pasti menang. Akibatnya,
Ye Cheng yang awalnya bertahan tiba-tiba meningkatkan auranya, kemudian dia terlempar dalam satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Wu Jiu agak sulit percaya. Para murid biasa di bawah arena semuanya memasang ekspresi terkejut. Hanya kamu yang tersenyum tipis, hasilnya sudah keluar. Di bawah arena, kamu berbalik bersiap untuk pergi. Kemenangan atau kekalahan antara keduanya sudah sangat jelas, tidak perlu terus menonton. Kemudian kamu mendengar suara lurus. Saya umumkan, pemenangnya adalah murid biasa Ye Cheng. Saat ini, di area Lingkuang, Dewasa Zhishi. Aku datang lagi, menyapa Zhishi yang duduk di sana. Aku benar-benar tidak mengerti anak kecil sepertimu. Jika orang lain tidak merasa perlu, mereka sudah sangat terbiasa dengan proses ini. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal kali ini? Ini tergantung pada situasinya, murid datang ke sini hanya sementara, jika bisa cepat. Mencapai batu roh yang dibutuhkan untuk berkultivasi lalu pergi. Setelah menjawab, Zhishi melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia boleh masuk. Saat kamu memulai kehidupan menambangmu, Wu Jiu yang dikalahkan oleh Ye Cheng, saat ini telah menjadi bahan tertawaan seluruh sekte dalam. Setiap murid sekte dalam yang melihatnya, mengeluarkan ejekan tanpa ampun, yang paling tidak bisa dia percayai adalah ketua gengnya, Yang Wu, setelah mengetahui kekalahannya, langsung meninggalkannya, kamar yang awalnya miliknya. Telah direbut oleh orang lain, bahkan beberapa murid sekte dalam yang sebelumnya menjilatnya, saat ini menghindarinya seperti menghindari dewa wabah. Wu Jiu berjalan dengan linglung. Perlahan dia tiba di tepi tebing di sekte dalam, melihat tebing yang tinggi. Entah mengapa, dia tiba-tiba ingin melompat dari sini, untuk mengakhiri segalanya. Tepat ketika dia hendak melompat, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kenapa? Hanya karena kalah dalam tantangan? Lalu ingin bunuh diri? Mendengar suara itu, Wu Jiu menoleh, lalu melihat. Sesosok tubuh yang seluruhnya diselimuti bayangan hitam, Wu Jiu langsung waspada. Penampilan seperti ini sekilas tahu bukanlah orang baik. Siapa kamu? Bagaimana bisa masuk ke sekte King Lian? Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Kalau tidak, kamu akan ketahuan oleh para tetua sekte. Kamu tidak akan bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu seolah tidak melihat kewaspadaan Wu Jiu, dan tersenyum meremehkan. Selama kamu tidak bicara, siapa yang akan tahu aku di sini? Apa kamu tidak ingin balas dendam? Pikirkan tentang orang-orang yang mengejekmukmu, pikirkan tentang Ye Chen yang mengalahkanmu, lalu pikirkan tentang Yang Wu yang meninggalkanmu. Kemudian merebut sumber daya kultivasimu. Apakah kamu benar-benar rela? Suara pria berpakaian hitam itu seolah mengandung sihir. Ekspresi waspada Wu Jiu perlahan berubah menjadi amarah. Dia membenci orang-orang yang mengejeknya, dia membenci Ye Chen yang mengalahkannya. Dia bahkan lebih membenci Yang Wu yang meninggalkannya. Dia ingin membalas dendam, ingin membunuh semua orang yang pernah mengejeknya. Wu Jiu mengarahkan pandangannya pada pria berpakaian hitam. Dia juga bukan orang bodoh. Tahu bahwa pria berpakaian hitam itu mengatakan ini, pasti ada sesuatu yang bisa membantunya. Katakan, bagaimana kamu bisa membantuku? Pria berpakaian hitam melihat mata Wu Jiu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Inilah dia. Alat yang paling dia butuhkan. Hahaha, aku hanya perlu kamu melakukan satu hal. Hanya saja kamu belum bisa melakukannya sekarang. Pria berpakaian hitam mengeluarkan sesuatu dan melemparkannya ke Wu Jiu. Wu Jiu menangkapnya dan melihat, itu adalah manik-manik hitam. Benda apa ini? Mungkinkah dengan benda ini aku bisa mengalahkan Ye Chen dan yang lainnya? Melihat manik-manik ini, Wu Jiu sedikit bingung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Ini hanyalah manik-manik biasa, hitam. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kamu akan tahu kemampuannya. Wu Jiu hendak bertanya lebih lanjut, tetapi dia melihat sosok pria berpakaian hitam itu sudah menghilang. Dia hanya bisa terus mengamati manik-manik hitam itu dengan bingung. Perlahan, di matanya, bentuk manik-manik ini berubah. Kemudian, Wu Jiu seperti dikendalikan, langsung menelan manik-manik di tangannya ke dalam perutnya. Bersamaan dengan muncul dan hilangnya garis-garis hitam di wajahnya, Wu Jiu membuka matanya. Namun saat ini, bola matanya telah berubah menjadi hitam pekat. Kemudian dia menyeringai. Mulai mengeluarkan suara tawa aneh. Hehehehe. Pria berpakaian hitam tidak menyangka. Kamu benar-benar akan mempercayai apa yang aku katakan. Ya, bagaimanapun juga, di mata orang luar, kekuatan sumpah surga adalah yang terkuat. Sayang sekali, dalam arti tertentu, aku bukan lagi seorang kultivator atau iblis. Sumpah surga bagiku, tidak lebih dari sekadar kata-kata biasa. Suara Wu Jiu agak serak. Setelah mengejek pria berpakaian hitam, Wu Jiu juga menarik senyum di wajahnya. Kemudian pupil matanya juga kembali normal. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Wu Jiu meninggalkan tebing. Waktu perlahan berlalu. Setelah 14 tahun, kultivasimu mencapai tingkat 3 pendirian fondasi, tapi pendirian fondasi tingkat 3 miliknya ini dapat dengan mudah membunuh pendirian fondasi tingkat 9 biasa. Biasa, ini adalah jenis yang khusus digunakan dalam novel untuk dilampaui levelnya oleh orang lain. Seperti tambang, kamu menjamin bahwa dengan satu gerakan,
Dia bahkan tidak akan merasakan sakit. Hampir cukup. Kamu bisa mengajukan diri untuk menjadi murid inti. Dengan begitu, kamu tidak perlu seperti ini. Perlahan tingkatkan kekuatanmu. Memikirkan bahwa kamu akan segera mendapatkan teknik yang mendukung alasanmu. Kamu merasa sedikit bersemangat, lalu membuka pintu dan meninggalkan menara kecil. Sekarang menara kecil itu telah menjadi tempat tinggalmu seorang diri lagi. Dua murid sebelumnya, kudengar saat mereka pergi menjalankan tugas. Mereka meninggal. Ketika kamu mengetahuinya, kamu merasa sedikit sedih. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat tekadnya untuk tetap rendah hati. Setelah kamu meninggalkan tempat tinggal murid biasa, kamu datang ke aula pelaksana. Di sini, akan ada pelaksana yang memverifikasi kultivasimu. Jika kekuatanmu cukup, maka pelaksana akan memberimu kartu identitas murid inti, serta pakaian eksklusif. Sama seperti menjadi murid biasa, hanya saja status dan kultivasi keduanya tidak bisa dibandingkan, kecuali karena bakat yang bagus. Dan diterima sebagai murid inti, yang lainnya harus datang ke aula pelaksana untuk verifikasi setelah mencapai pendirian fondasi. Begitu kamu tiba di aula pelaksana, kamu melihat seorang pelaksana sedang meminum teh spiritual di pintu masuk. Tanpa ragu, kamu langsung menghampirinya. Pelaksana yang terhormat, saya datang untuk mengajukan permohonan. Kamu membungkuk sedikit kepada pelaksana ini, lalu mengeluarkan sebuah kantung ruang dari pinggangmu dan menyerahkannya kepada pelaksana ini. Ini dikeluarkan saat dia menjadi murid biasa. Hanya ada ruang 10 kubik. Setelah kamu mendapatkan makanan ringan di kemudian hari, kamu menggantinya dengan yang lebih besar. Tapi yang ini juga tidak kamu buang, dan selalu kamu simpan hingga sekarang. Pelaksana itu meletakkan cangkir teh di tangannya, lalu mengambil kantung penyimpanan yang kamu berikan, dan berkata dengan datar, "Lepaskan auramu." Meskipun dia bisa mengetahui tingkat kultivasi siapapun yang kekuatannya tidak lebih kuat darinya hanya dengan sekali memindai dengan indera spiritualnya. Tetapi jika dia bisa meminta orang lain untuk menghindarinya, mengapa dia harus membuang-buang tenaga sendiri? Kamu melepaskan aura tingkat 3 pendirian fondasi setelah mendengar kata-kata ini, lalu pelaksana itu mulai memeriksa kantung penyimpanannya. Di dalamnya, selain kartu identitas murid biasa, juga ada setumpuk makanan ringan. Dia memperkirakan ada lebih dari 1000 butir. Ekspresinya tidak berubah, lalu dia mengeluarkan kartu identitas murid biasamu dan mulai memeriksa informasi di dalamnya. Selain membuktikan identitas, kartu identitas juga berfungsi untuk mencatat waktu. Ini terikat dengan aura jiwa. Bahkan jika kamu kehilangan kartu aslinya dan menggantinya dengan yang baru, akan tetap ada catatan sebelumnya. Ini tidak bisa dipalsukan oleh murid biasa. Setelah memeriksa waktu di dalam kartu identitas, wajah pelaksana ini akhirnya menunjukkan senyuman. Bagus, bagus. Mencapai pendirian fondasi dalam waktu 30 tahun. Mulai sekarang, kamu adalah murid inti sekte teratai hijauku. Benar. Kamu bisa memanggilku Cheng Zishi. Jika ada masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Selama aku bisa membantumu, aku pasti tidak akan menolak. Cheng Zishi tersenyum dan menepuk bahumu, lalu mengeluarkan 3 barang. Salah satunya adalah kartu identitas murid inti. Yang lainnya adalah pakaian murid inti, dan yang terakhir adalah sebuah buku. Terima kasih Cheng Zishi. Kamu menerima barang-barang itu dan berterima kasih kepada Cheng Zishi. Tampaknya lebih dari 1000 makanan ringannya tidak sia-sia. Jika ada hal yang tidak kamu mengerti, kamu bisa mencari Cheng Zishi ini. Jangan sungkan, kamu adalah murid sekte King Lianku. Hal-hal ini memang seharusnya. Kamu hanya tersenyum mendengar kata-kata ini, jika dia tidak memberikan lebih dari 1000 makanan ringan itu, Cheng Zishi ini pasti ekspresi yang berbeda. Setelah itu Cheng Zishi menjelaskan kepadamu tentang aturan murid inti. Kamu menjamin jika dia tidak memberikan makanan ringan, Cheng Zishi ini pasti tidak akan mengingatkannya seperti ini. Seluruh sekte sebenarnya dalam arti tertentu. Tidak berbeda dengan perusahaan di kehidupan sebelumnya, semuanya tentang hubungan antar manusia, hanya saja di sekte jika kamu benar-benar memiliki kemampuan. Ada kemungkinan besar untuk dipromosikan, tetapi di perusahaan. Sesuai dengan pengingat Cheng Zishi, kamu dengan cepat menemukan tempat tinggalnya, sebuah bangunan kecil yang terpisah. Benar, inilah perbedaan antara murid biasa dan murid inti. Tentu saja Cheng Zishi juga memberitahumu. Jika kamu bisa menjadi murid inti, kamu bahkan bisa memiliki gua sendiri. Setiap gua memiliki formasi pengumpul roh kecil. Tingkat kekayaan energi spiritual di dalamnya, beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih tinggi daripada di luar formasi pengumpul roh. Semakin kaya energi spiritual, semakin cepat kecepatan kultivasi. Kamu memasuki gedung kecil itu, semua barang sudah disiapkan, lalu dia mengeluarkan buku yang diberikan oleh Cheng Zishi. Itu adalah King Lian Jue yang lengkap. Akhirnya didapatkan, kamu menarik napas dalam-dalam untuk menutupi kegembiraanmu. Kemudian mulai perlahan membuka King Lian Jue. Menjadi protagonis memiliki kesadaran spiritual menyapu semua isi. Diingat olehmu, menyimpan King Lian Jue, kamu bersiap untuk mulai berkultivasi. Pada saat ini, kitab suci tahu di benaknya tiba-tiba mengeluarkan sedikit fluktuasi. Kamu yang bersiap untuk berkultivasi tertarik oleh fluktuasi ini.
Dia segera menenangkan diri dan merasakannya dengan cermat, lalu dia memasuki ruang asal jiwa. Kitab suci Tao yang awalnya hanya membuka satu halaman membuka halaman kedua. Ini membuatmu sangat gembira. Membuka satu halaman kitab suci Tao, langsung menyembunyikan kultivasinya. Bahkan alam inti emas tidak bisa melihatnya. Lalu kejutan seperti apa yang akan dibawa oleh halaman kedua kitab suci Tao? Kamu tidak sabar untuk datang ke hadapan kitab suci Tao, lalu kitab suci Tao yang awalnya kosong, mulai memunculkan barisan kata-kata kecil. Dia mulai membacanya dengan serius. Setelah semua selesai dibaca, kamu menemukan bahwa ini adalah metode kultivasi. Dan tampaknya diadaptasi dari King Lian Jue, sebagian besar tidak mengalami perubahan. Satu-satunya perubahan adalah awalnya hanya bisa melatih Qi. Sekarang malah jadi latihan tubuh bersamaan. Walaupun ini akan memperlambat kecepatan kultivasi, tapi kamu sangat senang. Tentu saja, perlambatan ini relatif. Misalnya, jika kamu hanya berlatih kultivasi, mungkin hanya butuh sekitar 20 tahun untuk naik tingkat. Untuk mencapai Jindan, tapi sekarang berlatih tubuh bersamaan, dibutuhkan 40 tahun untuk menembus Jindan. Berbeda dengan dia yang kultivasinya mencapai batas dan secara pasif membiarkan energi spiritual melatih tubuh, kecepatannya jauh lebih cepat. Tidak kusangka Dao Jing memiliki fungsi seperti ini, dan masih ada banyak halaman di belakangnya. Entah akan jadi seperti apa setelah semua halaman dibuka. Setelah menghela napas, kamu meninggalkan ruang pribadi. Kamu membuka mata dan turun dari tempat tidur. Awalnya dia berencana untuk berkultivasi terlebih dahulu, tapi sekarang dia perlu mencari cara untuk mendapatkan batu spiritual. Awalnya, jika hanya melatih tubuh, sedikit simpanannya masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi sekarang harus mengurus latihan tubuh juga. Jadi, itu agak tidak cukup. Setelah keluar, kamu berpikir sejenak dan langsung pergi mencari Ketua Cheng. Dibandingkan mencari sendiri, bertanya pada orang berpengalaman ini adalah cara tercepat dan termudah. Sudah menerima begitu banyak batu spiritual darinya. Pasti harus melakukan sesuatu yang nyata. Sampai di toko Ketua Cheng masih di sana minum teh spiritual. Kamu tidak tahu pembagian tugas ketua, atau mungkin pekerjaan Ketua Cheng hanya minum teh. Ketua berbeda dengan murid. Jika murid inti belum menembus Jindan setelah 300 tahun, mereka akan menjadi ketua. Meskipun dalam arti tertentu, status ketua lebih tinggi daripada murid inti, tetapi perlakuan yang mereka terima sangat berbeda. Jadi, semua murid inti akan berusaha keras untuk berkultivasi dan berusaha menembus Jindan dalam 300 tahun untuk menjadi murid inti. Hanya dengan begitu mereka dapat terus menikmati perlakuan murid, dan perlakuan murid inti yang lebih baik. Ketua Cheng juga melihatmu datang dari kejauhan. Melihatmu yang baru saja pergi tidak lama kemudian datang lagi, dia juga merasa bingung. Mungkinkah anak ini baru saja pergi sebentar dan sudah membuat masalah? Jika demikian, aku mungkin harus mempertimbangkan apakah akan terus berhubungan dengannya. Sambil berpikir seperti itu, Ketua Cheng juga berdiri. Kamu melihat Ketua Cheng mempercepat langkahnya. Ketua Cheng, kamu tersenyum tipis pada Ketua Cheng. Ketua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ada apa? Mungkinkah baru datang saja sudah membuat masalah? Kamu juga mendengar ketidaksenangan dalam nada bicara Ketua Cheng. Kamu benar-benar tidak mengerti di mana kamu menyinggung Ketua Cheng ini. Ketua Cheng, begini, aku ingin tahu di mana aku bisa mendapatkan banyak batu spiritual dengan cepat. Aku merasa batu spiritual yang dibutuhkan untuk kultivasiku tidak cukup. Mendengar kata-kata ini, kerutan di dahi Ketua Cheng mengendur. Ternyata karena masalah ini, dia mengira kamu membuat masalah begitu kamu memasuki sekte inti. Nada bicaranya juga tanpa sadar menjadi lebih santai. Tidak ada lagi perasaan tidak senang sebelumnya, ternyata ini masalahnya. Ingin cepat mendapatkan batu roh. Saya hanya menyarankan Anda pergi ke pegunungan monster untuk berburu monster, tukar daging dan inti mereka dengan batu roh. Saya tahu cara tercepat dan terbanyak untuk mendapatkan batu roh adalah ini. Namun, bahayanya juga sangat besar. Setiap tahun, Sekte Zong memiliki murid yang gugur di pegunungan monster. Jika terbunuh di dalamnya, Sekte Zong juga tidak dapat menemukan pelakunya. Sama saja dengan mati sia-sia. Nada suara pengurus Cheng sedikit menyesal. Dulu dia juga pernah ke pegunungan monster. Sayangnya, setelah pergi selama sehari, dia menemukan bahwa di dalamnya terlalu berbahaya dan langsung kembali. Dia merasa jika dulu dia bisa berada di pegunungan Moshou lebih lama, maka sekarang, bagaimanapun, umurnya masih sangat panjang, seperti murid inti lainnya. Setelah menjadi murid inti, mereka semua berusia 7 atau 80 tahun, dan karena bakat mereka, kultivasi selanjutnya menjadi semakin sulit. Bahkan mungkin terjebak di alam tertentu dan sulit untuk maju. Meskipun bakatmu juga tidak terlalu bagus. Tetapi keberadaan kitab Tao melengkapi kekurangan bakatnya. Jadi dia bisa mengandalkan waktu untuk perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya. Bahkan tanpa kultivasi, kualifikasinya dapat menjamin dirinya untuk menembus alam inti emas dalam 100 tahun. Namun, dunia kultivasi abadi berubah dengan cepat jika terjadi sesuatu selama periode ini. Bukankah itu akan selesai? Jadi, menyembunyikan diri itu penting,
tetapi dengan cepat meningkatkan kekuatan sendiri. Juga sangat penting. Jika tidak berdaya, Anda tidak akan memilih untuk mengulur waktu. Hanya saja, apakah tidak ada cara lain? Anda ingin bertanya apakah ada cara lain. Cara lain? Pengurus Cheng berpikir sejenak. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang menjalankan tugas untuk mendapatkan batu roh. Karena Anda datang ke sini untuk menanyakannya, maka tentu saja Anda tidak akan menyukai batu roh yang diberikan untuk menjalankan tugas. Tiba-tiba pengurus Cheng berpikir, memang ada cara lain untuk mendapatkan batu roh dengan cepat. Cara lain benar-benar ada, dan mungkin ini sangat cocok untuk Anda. Pengurus tidak tahu apa itu. Anda mendengar kata-kata pengurus Cheng dan mata Anda berbinar. Kompetisi peringkat murid inti. Pengurus Cheng perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa kata. Kemudian melanjutkan menjelaskan bahwa murid inti memiliki peringkat setiap tahun, dan peringkat ditentukan oleh kompetisi peringkat. 50 murid inti teratas semuanya bisa mendapatkan hadiah batu roh. Sebenarnya ini juga merupakan semacam dorongan bagi para murid. Pengurus Cheng menjelaskan banyak hal kepada Anda. Misalnya meskipun 50 murid inti teratas semuanya bisa mendapatkan hadiah batu roh. Tetapi hadiah batu roh yang diperoleh oleh 20 peringkat teratas 2 kali lipat dari 30 peringkat terbawah, dan hadiah batu roh yang diperoleh oleh 10 peringkat teratas 2 kali lipat dari 20 teratas. Jadi jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak batu roh, Anda perlu berlatih keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Puncak aslinya langsung jatuh ke dasar lembah. Setelah menjadi murid inti, sekte tidak akan lagi memberikan batu roh. Bahkan setiap tahun Anda harus menyerahkan batu roh ke sekte. Sekte memberi Anda begitu banyak manfaat, juga membutuhkan Anda untuk membalas budi sekte. Setelah memahami dengan jelas, kamu berterima kasih kepada Cheng Zi dan pergi. Cheng Zi kemudian melanjutkan kehidupan pensiunnya. Tentu saja, itu tidak akan berlangsung lama. Kompetisi peringkat akan segera dimulai. Kembali ke gedung kecil, kamu mulai mempertimbangkan apakah akan mengikuti kompetisi peringkat. Ya, kompetisi peringkat ini bersifat sukarela, dan pendaftaran juga membutuhkan biaya, yaitu batu spiritual. Selama aku tampil biasa saja, aku seharusnya tidak menarik perhatian. Aku berpikir dan akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Meskipun baru saja memasuki sekte dalam, mengikuti kompetisi peringkat akan membuat beberapa orang memperhatikan. Namun, ini bukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Justru karena ada presiden yang berhasil, kamu berani melakukan ini. Jika tidak, dia akan menunggu beberapa tahun lagi. Setelah membuat keputusan, kamu duduk bersila dan mulai berlatih. Dia masih memiliki beberapa batu spiritual dan dapat bertahan untuk sementara waktu. Adapun masalah formasi pengumpul roh, kamu berencana untuk pergi setelah kompetisi peringkat. Sekarang, kompetisi peringkat tidak jauh lagi. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Untuk menghindari situasi yang tidak terduga, 3 bulan berlalu seperti ini, dan tibalah saatnya untuk kompetisi peringkat murid sekte dalam tahunan. Hari ini, kamu berhenti berlatih di pagi hari. Akhirnya tiba. Kali ini, kamu hanya perlu memastikan untuk masuk ke 50 besar. Kamu meninggalkan gedung kecil dan mulai menuju tempat pendaftaran kompetisi peringkat. Setelah membayar biaya pendaftaran sebesar 10 batu spiritual, kamu berhasil mendaftar. Pada saat yang sama, kamu juga mengerti dari mana batu spiritual hadiah kompetisi peringkat berasal. Hanya saja, itu pasti tidak semuanya. Sekte pasti perlu mengeluarkan batu spiritual. Lagi pula, hanya 50 besar saja yang mendapatkan 2000 batu spiritual. Biaya pendaftaran saja pasti tidak cukup untuk membayar. Setelah mendapatkan nomormu, kamu menunggu di area arena seperti murid sekte dalam biasa. Ada total 10 arena, dan kemudian 2 murid akan dipilih secara acak untuk bertarung. Pemenang akan maju. Ini berulang seperti sebelumnya. Sampai tersisa 500 teratas. Kemudian 500 orang ini terus berduel. Pokoknya seperti itu. Tantang terus sampai 10 besar keluar. Kamu melihat sekilas bahwa ada tidak kurang dari 1000 orang. Dia juga melihat beberapa kenalan. Misalnya, Ye Cheng dan Wu Jiu. Tentu saja, kamu hanya melihat sekilas dan kemudian menarik kembali pandanganmu. Lagi pula, Ye Cheng memiliki monster tua di tubuhnya. Jika ketahuan, dia mungkin akan dianggap sebagai musuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan semua murid sekte dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi telah menyelesaikan pendaftaran, sampai sosok terbang ke udara dan melepaskan auranya. Para tetua sekte ini, masing-masing memiliki kultivasi di atas tingkat inti emas. Murid sekte dalam semuanya berada di cermin pendirian pondasi, dan bahkan beberapa hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai inti emas dan menjadi murid inti. Jadi, wajar jika kompetisi semacam ini tidak mungkin dilihat langsung oleh sesepuh yang memimpin. Tentu saja, hanya basa-basi saja, seperti berhati-hati selama kompetisi, dan sebagainya. Baru setelah dia mengatakan kompetisi dimulai, dia selesai berbicara, lalu membacakan nama-nama. Meskipun dikatakan pengundian acak. Namun, para tetua ini pasti tidak akan mengelompokkan yang kuat bersama. Tak lama kemudian, nomormu dipanggil. Dengan sedikit sentuhan kaki, kau terbang ke atas ring.
Trik ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Seorang kultivator di cermin pendirian yayasan dapat melakukannya, jadi itu tidak menarik perhatian. Lawanmu adalah seorang murid inti dengan penampilan biasa. Kultivasinya juga tidak terlalu tinggi, tetapi lapisan ketiga pendirian yayasan. Kultivasi yang kau tunjukkan saat ini adalah lapisan kedua pendirian yayasan. Hanya dengan lapisan kedua pendirian yayasan, kau berani datang ke turnamen peringkat. Harus kukatakan kau sangat, sayang sekali kau akan segera kembali. Murid itu melihatmu. Dengan kultivasi hanya lapisan kedua pendirian yayasan, wajahnya penuh dengan penghinaan. Kau tidak marah karena ejekannya, dan mengabaikannya. Saudara senior ini, apakah kau berpartisipasi dalam kompetisi? Bahkan jika aku kalah kali ini. Itu juga dianggap sebagai akumulasi pengalaman untukku di lain waktu. Kau memberi hormat pada murid ini. Tetua inti emas di samping melihatmu. Sangat sopan, dia juga mengangguk. Dia telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi. Setiap kali para murid ini melihat lawan mereka, entah mengejek atau memarahi, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sepertimu. Dia memutuskan untuk membiarkannya tidak terlalu terluka jika kau tidak bisa bertahan sebentar lagi. Kompetisi dimulai. Peraturan, aku yakin kalian juga sudah jelas. Ingat, kalian adalah saudara sesama sekte. Bersamaan dengan tetua ini yang keluar dari area ring, murid itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau juga segera menangkis. Mungkin karena merasa kau baru saja mempermalukannya. Jadi, setiap gerakan murid ini adalah serangan kekuatan penuh. Seolah-olah ingin membunuhmu. Tentu saja, dia melakukan ini. Ada juga alasan lain, ingin menghabiskan energi spiritual di dantianmu. Dalam pandangan murid ini, kultivasimu satu tingkat lebih rendah darinya. Energi spiritual di tubuhmu pasti tidak sebanyak miliknya. Dengan begitu, dia menyerang dan kau bertahan. Keduanya tampak seperti kau benar-benar dipukuli. Tetua juga terus memperhatikan. Selama kau dalam bahaya, dia akan segera turun tangan. 2 jam kemudian, murid itu pucat dan kakinya gemetar. Melihat ke seberang, wajahmu juga pucat. Namun, kakimu tidak gemetar. Ini semua kau sengaja lakukan. Saudara senior ini, maaf. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Setelah mengatakan ini, kau datang ke pertempuran ini. Di depan saudara senior yang agak tidak stabil, kau menendangnya keluar dari ring dengan satu kaki. Tetua di samping juga pada saat ini. Beberapa senior yang tidak stabil ditendang jatuh dari arena olehnya. Seorang tetua di sampingnya juga pada saat ini. Mengumumkan kemenanganmu, dia juga tidak menyangka kamu bisa menang. Sebelumnya dia berkali-kali merasa kamu tidak mampu. Namun, setiap kali kau bertahan, aku berterima kasih, tetua. Setelah berterima kasih kepada tetua itu, kamu turun dari arena, lalu langsung mencari tempat kosong dan mulai berpura-pura memulihkan diri. Kompetisi ini tidak diselesaikan dalam beberapa hari, karena semuanya adalah kultivator santai, jadi baik siang maupun malam. Pertandingan akan diadakan. Semua pemenang akan langsung memulihkan diri di sini. Tak lama kemudian, semua murid pergi ke arena, ada satu orang yang sangat beruntung. Yaitu Ye Cheng, dia langsung mendapatkan bye. Murid-murid yang kalah, semua sangat iri melihat Ye Cheng. Ye Cheng sendiri tidak menyangka akan mendapatkan bye, tapi dia tetap sangat senang. Lalu ronde kedua dimulai. Kamu masih mendapatkan arena yang sama, kali ini muridnya tidak memintamu untuk menyerah. Namun, Yan Lai masih tidak percaya. Menurutnya kamu menang hanya karena keberuntungan. Jadi 2 jam kemudian, murid ini seperti murid sebelumnya, wajahnya pucat dan kakinya gemetar, melihat dirinya ditendang keluar arena olehmu. Tetua melihatmu dengan ekspresi aneh, dia diam-diam merasakannya, ingin melihat apakah kamu menyembunyikan kekuatan. Tetapi menemukan bahwa kamu memang menggunakan semua kekuatanmu, tidak menyembunyikan kekuatan. Sementara Ye Cheng di sini mendapatkan bye lagi. Situasi selanjutnya hampir sama. Setiap kali kamu menang tipis atas lawan, membuat tetua menjadi mati rasa. Namun, meskipun begitu, kamu tidak menarik terlalu banyak perhatian. Lagi pula pertarunganmu terlalu membosankan. Tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Sampai akhirnya ketika mencapai 100 besar, Ye Cheng seharusnya memiliki pertarungan wajib. Akibatnya, 2 murid terluka parah, menyebabkan Ye Cheng naik peringkat lagi. Tetapi dengan begitu jumlahnya menjadi 99 orang. Tetua mengadakan pertandingan hidup kembali, mengumpulkan 100 orang, lalu pertandingan untuk menentukan 50 besar dimulai. Orang pertama yang naik adalah Ye Cheng. Dan lawannya adalah murid yang baru saja mengikuti pertandingan hidup kembali. Ye Cheng dengan mudah mengalahkan murid itu, karena kekuatan spiritual yang dihabiskan murid itu belum pulih sama sekali. Tidak bisa menggunakan banyak kekuatan, Ye Cheng berhasil naik ke 50 besar. Murid-murid yang kalah benar-benar marah. Sial, kenapa dia sangat beruntung? Andai saja aku seberuntung itu, hanya dengan kekuatan seperti itu dia bisa masuk 50 besar. Kamu di arena sebelah lebih hebat darinya, bicara baik-baik, kenapa menyerang secara pribadi? Semua murid mengejek Ye Cheng. Ye Cheng ingin membalas, tetapi keberuntungannya memang sangat baik. Dengan mudah mencapai 50 besar,
Jadi dia hanya bisa diam-diam turun dari arena, dia bersumpah akan membuktikan diri. Karena kamu memiliki kekuatan ini, kamu juga menyaksikan pertandingan Ye Cheng di bawah. Bagaimanapun juga dia adalah protagonis yang beruntung. Perhatikan dia. Masih perlu? Hanya saja yang membuatmu sedikit terkejut adalah Wu Jiu juga masuk ke 50 besar. Selain itu, kekuatan Wu Jiu telah mencapai tingkat 6 pendirian yayasan, dan bahkan mampu bertarung melewati level, kamu benar-benar tidak mengerti. Dia hanya bisa menebak, Wu Jiu mungkin adalah protagonis penjahat, sebentar lagi giliranmu untuk tampil. Dia tidak terus memikirkannya. Lawanmu kali ini terlihat seperti pria parubaya, kekuatannya telah mencapai tingkat 7 pendirian yayasan. Karena kekuatan dan umur, para kultivator terlihat lebih lambat menua, tentu saja kamu juga bisa mengonsumsi pil awet muda. Untuk membuat dirimu awet muda, tetapi umumnya kultivator wanita yang mengonsumsinya. Kultivator pria jarang mengonsumsinya. Murid ini sudah terlihat parubaya, membuktikan usianya sudah di atas 250 tahun. Tetua yang baik, kamu memberi hormat kepada tetua. Dia ditugaskan ke arena ini lagi, kuharap kamu masih bisa bertahan seperti sebelumnya, lalu masuk ke 50 besar. Tetua ini berkata kepadamu, Tetua, apakah kamu pikir aku akan kalah dari orang di tingkat 2 pendirian yayasan ini? Meskipun tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke 100 besar, tapi keberuntunganmu sudah berakhir, murid ini tampak meremehkan. Terutama setelah mendengar kata-kata tetua, dia semakin tidak bisa menahan diri untuk berbicara langsung, tetapi dia tidak memperhatikan. Ekspresi tidak senang muncul di wajah tetua di samping. Baiklah, mari kita mulai pertandingan, tetua tidak akan berkata lebih banyak. Dia sudah mengingat murid ini, tingkat 7 pendirian yayasan di usia 290 tahun, sudah tidak mungkin menjadi murid inti. Dia berencana untuk menunggu murid ini menjadi diakon sebelum memberinya pelajaran. Dia adalah tetua sekte dan tidak bisa menyerang murid. Bagaimanapun, murid adalah masa depan sekte, tetapi diakon berbeda. Saudara senior ini, kuharap kau berbelas kasihan. Kamu menangkupkan tangan ke arah murid parubaya ini, murid ini malah mengabaikannya, lalu menyerang dengan berani. Kamu melihat murid ini menyerang dan mulai bertahan. Seperti sebelumnya kamu terus menghindar dan bertahan, tidak akan menyerang lebih dulu. Murid itu terus menyerang dengan ganas. Harus diakui bahwa murid di tingkat pendirian yayasan ini memang hebat, murid-murid yang kamu lawan sebelumnya. Hanya perlu menggunakan 1 atau 2 lapis kekuatan, tetapi menghadapi murid ini, dia perlu menggunakan 3 lapis kekuatan. Sungguh mengerikan, inilah perbedaan antara tingkat 7 dan 6 pendirian yayasan, menyadari bahwa kali ini dia tidak bisa seperti sebelumnya. Dia harus sedikit meledak, tentu saja itu pasti bukan sekarang, waktu perlahan berlalu. Keduanya telah bertarung selama 2,5 jam, wajahmu sangat pucat, murid parubaya di seberang jauh lebih baik darimu. Anak kecil, bukankah kamu sangat pandai menghindar? Sekarang kekuatan spiritualmu sudah habis, kan? Selanjutnya, serahkan saja dirimu untuk dieliminasi. Murid parubaya menunjukkan senyum kejam, dia tidak akan membiarkanmu tersingkir begitu saja. Dalam serangan terakhir, dia akan menggunakan jurus terkuatnya. Para tetua di bawah arena pun sudah bersiap, menunggumu menyerah. Dia akan celaka. Ternyata perbedaannya terlalu besar. Namun, bisa mencapai peringkat ini dengan kekuatan setara tingkat 2 Zhuji sudah sangat bagus. Tetua ini berpikir demikian, lalu melihat murid parubaya yang sedang menggunakan jurus pasir. Alisnya sedikit berkerut. Dengan kondisimu saat ini, jika terkena, kau akan cacat meskipun tidak mati. Dia tidak menyangka murid ini begitu kejam. Dalam situasi yang jelas-jelas akan menang, dia masih ingin membunuh. Dia sama sekali tidak pantas menjadi murid sekte King Lian. Saat dia hendak turun tangan menyelamatkanmu, dia mendengar sebuah suara dari atas arena. Tetua, tidak perlu khawatir. Aku ingin mencobanya. Ketegasan dalam nada bicaramu membuat tetua itu terharu. Sudah berapa lama dia tidak melihat tatapan seperti itu. Sejak generasi mereka menjadi tetua, seluruh sekte bagian dalam King Lian telah membentuk suatu kebiasaan. Murid-murid senior dengan sukarela membentuk kelompok untuk berlatih. Mereka menekan kultivasi mereka dan tidak menerobos, hanya demi sedikit batu spiritual. Tidak ada seorang pun yang pernah berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, kecepatan kultivasi mereka juga akan melambat. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki sumber daya, mereka tidak akan bisa menerobos lagi. Karena itu, melihat tatapan pantang menyerahmu, dia terharu. Baiklah, akhirnya, tetua itu hanya mengucapkan satu kata itu. Ini adalah rasa hormat terbesarnya kepadamu. Dalam jeda percakapan keduanya, jurus pasir murid parubaya sudah siap. Bahkan murid-murid dengan kultivasi rendah di bawah arena dapat merasakan kengerian serangan ini. Kekuatan, apakah dia ingin langsung membunuhmu? Aku juga sudah menonton banyak pertarunganmu. Setiap kali, dia menang dengan keberuntungan. Sepertinya keberuntungannya habis kali ini. Meskipun begitu, setelah murid-murid senior pergi, aku yakin dia pasti bisa dengan mudah masuk 10 besar. Para murid bercakap-cakap. Serangan murid parubaya sudah dekat. Lalu kau berpura-pura menggunakan kekuatan terakhirmu untuk menahan. Masih ingin menahan? Mati saja.
Murid Parubaya meningkatkan keluaran energi spiritualnya. Namun, belum lama dia melakukannya, aura di tubuhmu tiba-tiba berubah. Dari tingkat 2 Zuji menjadi tingkat 3 Zuji. Warna pucat di wajahmu juga membaik. Bagaimana mungkin menerobos saat bertarung? Ini tidak mungkin. Murid Parubaya ingin menghentikan serangannya. Namun, saat ini, dia tidak bisa berhenti jika dia mau. Energi spiritual di tubuhnya tanpa kendali terus ditambahkan ke serangan. Jika terus seperti ini, ledakan besar akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa lari saat itu. Melihat matamu, murid Parubaya itu akhirnya menyerah. Meskipun tetua naik dan memisahkan keduanya untuk meredakan krisis, aku umumkan pemenangnya adalah kamu. Kau tidak keberatan, kan? Tetua itu memandang murid yang diangkat seperti anjing mati dengan ekspresi tanpa emosi. Ekspresi murid Parubaya itu berubah jelek, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk. Tetua itu menoleh kepadamu dan tersenyum. Selamat, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa menerobos di tempat. Terima kasih, Tetua. Keberuntunganmu bagus, ya, kamu menyatakan semuanya karena keberuntungan. Haha, tidak perlu rendah hati. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Lagi pula, aku melihatmu bertarung. Jika kamu tidak gigih, kamu tidak akan bisa menembus. Jadi, ini semua adalah kekuatanmu sendiri. Sesepuh melihatmu dan tertawa 2 kali. Dia benar-benar semakin mengagumimu. Setelah berpikir sejenak, dia membalikkan tangannya, dan sebuah token muncul. Ini token komunikasiku, katanya. Jika kamu menemui kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, kamu bisa datang mencari orang tua ini. Nama orang tua ini adalah Liu Lian. Tetua tidak bisa menolak. Dengan begitu, murid batin menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, Tetua Liu. Kamu tidak menolak. Bagaimanapun, ini mungkin setara dengan sesuatu yang menyelamatkan jiwa. Bahkan jika tidak digunakan di masa depan, tidak masalah. Tidak melihat dan melihat tapi tidak menggunakan adalah 2 hal yang berbeda. Kamu mengambil plakat transmisi. Kemudian menyimpannya di ruang dimensi. Sesepuh membawa murid Parubaya itu ke tepi arena dan langsung melemparkannya ke bawah. 2 peti dibandingkan, 1 surga dan 1 bumi. Kamu juga secara sadar turun dari arena. Setelah turun dari arena, kamu mencari tempat untuk mulai memulihkan kekuatan spiritual. Setidaknya di mata orang lain seperti itu. Hanya saja tidak memberimu banyak. Waktu pemulihan. Gilirannya bertarung. Apalagi lawannya adalah kenalan. Tentu saja, dia yang kenal. Ye Chen adalah lawannya kali ini. Ekspresimu saat ini masih pucat. Jelas bahwa kamu belum pulih. Ye Chen merasakan firasat buruk saat melihatmu. Benar saja, seperti yang dia pikirkan. Setelah kamu naik ke arena, kamu membungkuk sedikit padanya. Maafkan aku, saudara senior. Aku belum pulih dari pertarungan tadi. Aku pasti bukan lawanmu. Jadi, aku menyerah kali ini. Kamu telah masuk ke 50 besar. Tentu saja, kamu tidak perlu melanjutkan pertarungan. 2000 batu spiritual telah ada di tangan. Cukup baginya untuk berkultivasi selama setahun. Tahun depan, dia bisa melanjutkan. Benar-benar sangat menyenangkan. Kemudian, kamu memberi hormat kecil kepada tetua arena ini dan berjalan turun dari arena. Melihatmu berjalan turun dari arena, tetua juga mengumumkan kemenangan Ye Chen. Namun, hal itu memicu cemoohan dari para murid di bawah arena. Beberapa murid terus menyaksikan Ye Chen berulang kali mendapatkan undian kosong sampai menyerah. Kemudian, tanpa banyak bergerak, dia mencapai 25 besar. Jika mereka tidak mempercayai tetua, mereka akan membuat keributan. Setelah kamu berjalan turun dari arena, kamu tidak pergi. Sebaliknya, kamu datang ke bawah arena Wujiu untuk menyaksikan pertarungan Wujiu. Dia ingin memastikan apakah tebakannya benar. Di arena, Wujiu dan lawannya saling bertukar pukulan. Sementara lawannya adalah seorang kultivator tingkat 8 pendirian pondasi. Kekuatan Wujiu bisa seimbang dengannya, cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Ada apa? Kenapa aku merasa seperti ini? Metode yang digunakan Wujiu agak familiar. Setelah kamu melihat berbagai sihir Wujiu dan gerakannya, kamu tenggelam dalam pikiran karena dia dapat menjamin bahwa dia pasti pernah melihat sihir semacam itu. Tapi untuk sementara waktu dia tidak bisa mengingatnya. Benar, itu adalah iblis jahat di area pertambangan. Kamu tiba-tiba ingat di mana kamu pernah melihatnya. Tepatnya ketika kamu pertama kali pergi menambang, kamu bertemu dengan gerakan yang digunakan oleh iblis jahat itu. Tapi dia ingat bahwa pada akhirnya dia dibawa pergi oleh Wuki. Mungkinkah ada rencana cadangan lain? Ekspresimu agak jelek. Kemudian berbalik dan pergi. Bagaimanapun, dialah yang menjebak iblis jahat itu dan ditangkap. Tanpa diduga, iblis jahat ini belum mati. Sekarang dia tidak berani muncul di depan Wujiu. Bagaimana jika dia diingat? Kekuatannya saat ini tidak takut pada Wujiu, tapi dia takut akan masalah, jadi langsung pergi adalah pilihan terbaik. Hadiah akan diberitahukan kepada para murid untuk diambil, jadi kamu benar-benar bisa pergi dulu. Kamu meninggalkan area itu dan menuju ke gedung kecilmu. Tapi seorang murid mengikuti di belakangnya. Dia dengan cepat menyusulmu.
kemudian menepuk pundakmu dari belakang. Kamu merasakan gerakannya, tetapi karena tidak ada niat jahat, kamu juga tidak menghentikannya. Saudara magang ini, tunggu sebentar. Kultivasi orang yang datang adalah tingkat 5 pendirian yayasan. Jadi dia memanggilmu saudara magang tidak masalah. Saudara senior ini, aku ingin cepat kembali. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku. Saudara magang ini, apakah kamu melihat kekuatan besar dari para saudara senior? Jadi kamu ingin cepat kembali berkultivasi. Dan kemudian mendapatkan kekuatan yang begitu besar? Kamu tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di labu, jadi kamu sedikit mengangguk. Melihatmu mengangguk, senyum di wajah murid ini menjadi lebih lebar. Hehe. Aku ingin tahu siapa nama saudara magang. Han Tiao Tiao menjawab dengan ekspresi tanpa ekspresi. Mendengar nama ini, murid ini jelas terkejut. Jelas tidak menyangka akan ada nama seperti itu. Haha, saudara magang, namamu sangat menarik. Namaku Silei. Halo saudara senior. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu katakan padaku. Aku ingin cepat kembali. Berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan. Silei juga mendengar ketidaksabaran dalam nada bicaramu dan tidak berkata apa-apa lagi. Merangkul bahumu dan menariknya ke samping. Sebenarnya seperti ini. Kudengar di pegunungan Yaubist, mereka menemukan reruntuhan orang kuat. Aku merasa agak tidak aman jika pergi sendiri. Jadi aku ingin mengajak saudara magang untuk pergi bersama. Jangan khawatir, tidak hanya kamu, aku juga memanggil 3 saudara senior lainnya di alam pendirian yayasan. Kita berlima pasti akan mendapatkan banyak hasil. Nada bicara Silei sedikit bersemangat, seolah-olah dia sudah melihat dirinya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi. Tetapi kamu memiliki perasaan yang berbeda, aku tidak tahu dari mana saudara senior mendengar. Kamu bertanya, ini diberitahukan oleh saudaraku, dia berkata dia hanya memberitahuku seorang diri. Dan meminta beberapa puluh keping sebagai imbalan sementara. Mendengar berita itu berasal dari sini, kamu tiba-tiba merasa ingin memukul seseorang. Ini bahkan belum dipastikan apakah itu benar, tetapi sudah berpikir untuk pergi ke sana. Aku khawatir setelah pergi ke sana bahkan tidak tahu bagaimana matinya. Maafkan aku saudara senior, saudara muda merasa akhir-akhir ini mungkin akan menerobos, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. Kamu menolak undangan Silei, Silei juga tidak marah, hanya sedikit menyesal. Baiklah, sepertinya Han saudara muda tidak berjodoh dengan kesempatan kali ini, kamu hanya tersenyum dan tidak berbicara. Setelah itu mereka berdua berpisah, kamu kembali ke area kultivasi di gedung kecilmu, dan pertempuran di sisi ini masih berlanjut. Kali ini lawannya adalah Yang Wu. Meskipun sekarang dia tidak peduli dengan wanita itu lagi, tetapi dendam sebelumnya masih harus diperhitungkan. Yang Wu melihat Ye Cheng juga sedikit terkejut, kemudian meremehkan, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Bisa masuk ke 20 besar, tetapi sampai di sini saja, di depan kekuatan absolut. Semua keberuntungan sia-sia, membiarkanmu pergi saat itu adalah keputusan paling salah yang kulakukan. Tapi kali ini aku tidak akan menahan diri lagi. Aku akan memberitahumu bahwa sampah selamanya adalah sampah. Yang Wu memasang wajah meremehkan. Meskipun sekarang kekuatan Ye Cheng sudah berada di tingkat 5 pendirian pondasi, tetapi di matanya masih belum cukup. Menghadapi ejekan Yang Wu, Ye Cheng tentu saja tidak bisa menahannya. Hehe, mungkinkah murid sekte dalam mengandalkan mulut untuk mendapatkan pisau, setiap kali harus mengatakan 2 kalimat? Jika tidak mengatakan apakah kamu akan mati, atau apakah kamu hanya pandai berbicara, selain mulut tidak bisa apa-apa. Setelah mengatakan itu, Ye Cheng juga melirik suatu tempat di Yang Wu. Ejekan langsung mencapai puncak, lagi pula hal yang paling tidak bisa dikatakan pria adalah tidak bisa. HMPH, Ye Cheng tunggu sebentar aku akan membuatmu menyesal. Omong-omong, tambahkan 1 kalimat lagi. Kekasih masa kecilmu sangat lembab, Ye Cheng mendengar kata-kata ini masih bersiap untuk mengatakan sesuatu lebih banyak, tetapi tetua menghentikannya. Dia hanya bisa mencari kembali panggung di pertempuran berikutnya. Seiring dengan tetua mengumumkan dimulainya pertandingan, mereka berdua meledak dengan hak masing-masing untuk bertarung. Dalam waktu sesingkat-singkatnya menyelesaikan lawan, setelah menjadi bantuan serangan, kekuatan Ye Cheng meningkat pesat, bahkan tanpa meminjam kekuatan gurunya. Juga bisa menekan Yang Wu juga tidak menyangka bahwa orang yang dulu diremehkannya, bisa menekannya. Dengan begitu dia merasa sangat kehilangan muka. Setelah mengaum, serangannya menjadi lebih ganas, di antara sejarah secara tak terduga menekan balik Ye Cheng. Arena terus-menerus rusak di bawah pertempuran mereka berdua, tetapi tetua di samping mengambil tindakan untuk memulihkan arena, para murid di bawah panggung menyaksikan pertempuran yang begitu indah. Semua orang agak bersemangat, terutama beberapa orang yang awalnya mengira Ye Cheng hanya beruntung bisa masuk 20 besar. Mereka sangat terpukul. Mereka tidak menyangka Ye Cheng memiliki kekuatan seperti itu, tetapi mereka tidak bisa lagi mempedulikan hal itu. Melewatkan pertarungan yang begitu seru akan disesali seumur hidup. Pada akhirnya, Ye Cheng mengalahkan Yang Wu dengan sedikit keunggulan. Ye Cheng menginjak-injak Yang Wu dengan keras. Sepertinya kekuatanmu tidak sehebat mulutmu. Ye Cheng menendang Yang Wu hingga terbang. Dia tidak langsung membunuh Yang Wu. Tentu saja karena dia tidak bisa, karena saat ini kekuatan spiritualnya juga agak habis.
Mustahil untuk berpura-pura tidak sengaja membunuh Yang Wu di depan para tetua. Sial. Ye Cheng, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Yang Wu meraung pada Ye Cheng. Saat ini, wajahnya sangat hilang dan dia pasti akan menjadi bahan tertawaan orang lain di masa depan, jadi dia bersumpah untuk membuat Ye Cheng hidup lebih buruk daripada mati. Ye Cheng juga mendengar raungan Yang Wu. Dia berbalik dan membelakangi Yang Wu, lalu mengucapkan kata-kata yang sangat sombong. Musuh yang kalah di tanganku tidak pernah aku anggap sebagai lawan. Aku memberimu waktu untuk mengejar. Sampai kamu tidak bisa melihatnya lagi, lalu turun dari arena. Dia sudah menjadi 10 besar dan tidak perlu lagi bertanding. Mendengar ini, Yang Wu merasakan penghinaan yang besar. Artinya, dia, Yang Wu, tidak layak menjadi lawan Ye Cheng. Para murid di bawah juga berseru kaget. Kata-kata yang sangat sombong. Aku bersedia menyebut Ye Cheng sebagai orang yang paling sombong. Ya, betapa percaya dirinya dia. Aku memberimu waktu, lalu bagaimana? Kamu hanya akan semakin jauh tertinggal dariku. Keren sekali. Aku memutuskan bahwa di masa depan, setelah aku mengalahkan musuh, aku juga akan mengatakan kalimat seperti itu. Saudara, aku menyarankanmu untuk tenang. Kepercayaan diri Ye Cheng ini disebut kepercayaan diri, sedangkan dirimu disebut kesombongan. Keributan yang disebabkan oleh Ye Cheng hanya berlangsung sebentar. Bagaimanapun, orang yang bersangkutan sudah pergi, tidak ada gunanya bagi orang-orang biasa ini untuk mengobrol lebih banyak. Namun, Ye Cheng juga mendapatkan julukan Raja Pemaksa karena dia terlalu pandai berpura-pura, terutama kalimat yang dia ucapkan setelah mengalahkan Yang Wu. Sejak itu, Ye Cheng menjadi idola banyak murid. Adapun semua ini, kamu tidak tahu. Setelah kembali ke gedung kecil, dia mulai berkonsentrasi pada kultivasi sampai seorang petugas datang untuk memberitahunya untuk mengambil batu spiritual. Kamu dengan gembira menerima 2000 batu spiritual, tetapi dia tidak kembali ke gedung kecil, melainkan pergi ke kota pengumpul spiritual untuk berkultivasi. Ketika kamu tiba di kota pengumpul spiritual, sudah ada banyak murid di sini. Tentu saja, ada beberapa yang ingin membuang karena waktunya sudah habis. Ada juga beberapa yang ingin pergi. Kamu bertanya dan 100 batu spiritual bisa digunakan untuk berkultivasi selama 10 hari. Dan dia memiliki 2000 batu spiritual yang bisa digunakan untuk berkultivasi selama 200 hari. Dia membayar biaya 10 hari terlebih dahulu untuk mencoba airnya. Jika tidak berhasil, dia tidak akan rugi banyak. Kamu memasuki kota pengumpul spiritual dengan membawa nomor antrianmu. Di kota Juling, terdapat alun-alun yang luas. Di sini, perkelahian dilarang. Jika Anda ingin mencari tempat yang sepi untuk berkultivasi. Namun, dia melihat ke kiri dan kanan dan menemukan bahwa hampir semua tempat sudah penuh. Ini menghancurkan rencananya. Dia hanya bisa duduk di sekitar seorang murid secara acak. Ternyata orang yang dikenalnya adalah Ye Cheng. Ye Cheng merasakan seseorang mendekat, lalu membuka mata dan menatapmu. Salam, saudara senior, kau menyapa Ye Cheng. Ye Cheng juga mengangguk padamu. Kalian berdua tidak banyak bicara, dan kau mulai berkultivasi. Begitu kau mulai berkultivasi, kau merasakan perbedaan. Konsentrasi energi spiritual yang sangat berbeda dari kediaman terpencil para murid inti sangat meningkatkan kecepatan kultivasimu. Meskipun tidak secepat menggunakan makanan ringan. Namun, itu lebih baik dari apapun. Berkultivasi di sini selama sehari setara dengan menggunakan 20 makanan ringan. Dan 10 hari setara dengan 200 makanan ringan. Kau merasa itu sangat berharga? Jadi kau bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Segera, 10 hari berlalu, dan kau memperpanjang sewa selama 190 hari. Kau langsung menghabiskan semua makanan ringanmu. Waktu berlalu dalam kultivasimu. Setelah 190 hari, kau dengan enggan meninggalkan kota Juling. Berkultivasi di sana benar-benar terlalu menyenangkan. Jika dia bisa terus berkultivasi di sana, dia menjamin bahwa waktu untuk menerobos ke inti emas akan menunggu beberapa tahun lagi. Keselamatan adalah yang utama. Berpikir seperti itu, kau kembali ke kediamanmu. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Kultivasimu juga telah mencapai tingkat 6 pendirian yayasan. Sebelumnya, dia menghabiskan lebih dari 10 tahun. Hanya untuk meningkatkan 2 tingkat alam. Tetapi setelah memiliki teknik kultivasi yang lengkap, dia menerobos 3 tingkat kultivasi dalam 5 tahun. Tentu saja, ini juga berkat kota Juling. Dalam 5 tahun ini, setiap kali kau mencapai 5 besar, kau tidak melanjutkan pertarungan. Jadi, meskipun dia tidak terlalu terkenal di antara para murid, Ye Cheng justru menjadi sorotan dalam 5 tahun ini. Pada tahun kedua, Yang Wu, karena kalah dari Ye Cheng 3 kali berturut-turut, memilih untuk menerobos alam dan menjadi murid inti. Namun, itu juga berarti dia tidak bisa lagi menantang Ye Cheng. Kecuali Ye Cheng secara aktif mencarinya. Kekuatan Ye Cheng juga meningkat pesat, tetapi tidak secepat sebelumnya. Hanya mencapai tingkat 7 pendirian yayasan. Namun, tingkat 7 pendirian yayasannya dapat mengalahkan tingkat 9 pendirian yayasan. Banyak tetua inti emas yang ingin menerimanya sebagai murid, tetapi dia menolak mereka semua. Ini juga membuat reputasi Ye Cheng semakin besar. Namun, Wu Jiu,
Yang pertama kali masuk 10 besar, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, dia selalu mencapai 5 besar. Kemudian tidak melanjutkan lagi, seolah-olah dia sengaja mengurangi kehadirannya. Waktumu di kota Juling telah habis. Kau bersiap untuk pergi. Saudara Ye, maaf, sepertinya aku harus pergi duluan lagi. Kau berkata kepada Ye Cheng di sampingmu. Ye Cheng juga membuka mata dan menatapmu. Saudara Han, aku sudah mengatakannya sejak lama. Kau tidak perlu memanggilku saudara senior. Tapi, apakah kau benar-benar tidak ingin aku merekomendasikan guru untukmu? Selama kau bisa berguru pada seorang tetua, kamu akan memiliki hak istimewa 100 koin sementara untuk berkultivasi selama 20 hari. Jadi meskipun kamu hanya memiliki 2000 koin sementara, itu cukup bagimu untuk berkultivasi sampai kompetisi peringkat dimulai. Kamu dan Ye Cheng menjadi teman dalam 5 tahun ini. Namun, kamu tidak berniat untuk menjalin hubungan yang mendalam, terutama demi keselamatanmu sendiri, karena karakter utama seperti itu selalu membawa bahaya, bahkan di sekte sekalipun. Meskipun Ye Cheng menyelesaikan masalah penjahat kecil seperti Yang Wu, tetapi setelah Yang Wu menjadi murid inti, dia mendapatkan dukungan yang lebih besar. Dikabarkan sebagai kultivator tingkat 5 inti emas, dan bahkan mengirim orang untuk memperingatkan Ye Cheng bahwa dia akan mati jika berani meninggalkan sekte. Jika kamu menjalin hubungan yang mendalam, kamu pasti akan terpengaruh. Terima kasih atas kebaikan saudara Ye, tetapi aku merasa kekuatanku masih terlalu lemah. Tunggu sebentar lagi. Kamu menolak kebaikan Ye Cheng, dan Ye Cheng tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, kamu pergi. Dalam perjalanan kembali ke gedung kecil dari kota, dia melihat seorang murid yang agak familiar. Hanya saja kondisinya sepertinya tidak begitu baik. Kamu berjalan maju dan memanggil orang itu. Saudara Si, apa yang terjadi padamu? Kamu menunjuk ke lengan kanan Si Lei yang hilang. Benar, murid yang familiar ini adalah Si Lei yang sebelumnya memintanya untuk pergi ke reruntuhan. Hanya saja Si Lei sebelumnya memiliki 2 lengan, sekarang menjadi 1 lengan. Mendengar seseorang memanggilnya Si Lei, dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Kamu siapa? Aku Han Tiao Tiao, apakah saudara Si tidak mengenaliku? Kamu menyebutkan nama palsu yang kamu berikan sebelumnya. Setelah pengingatmu, Si Lei akhirnya ingat. Terutama karena terlalu banyak hal yang terjadi selama periode waktu ini, yang membuatnya agak bingung. Ternyata saudara Han. Saudara Si, aku masih tidak tahu apa yang terjadi padamu. Kamu menanyakan pertanyaan yang baru saja diajukan lagi, dia benar-benar merasa aneh. Hanya dalam waktu singkat Si Lei tampak seperti orang yang berbeda. Begini, sejujurnya, seandainya aku memilih seperti saudara muda dan tidak pergi, setelah saudara muda menolakku, aku dan beberapa saudara senior lainnya pergi ke reruntuhan itu bersama-sama, siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah berita palsu yang disebarkan oleh sekelompok kultivator jahat. Hanya untuk menarik para kultivator. Aku dan beberapa saudara senior memang relatif kuat, tetapi para kultivator jahat itu juga tidak lemah. Pada akhirnya aku mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dengan kehilangan 1 ginjal dan lengan kanan. Sedangkan beberapa saudara senior lainnya semuanya diambil ginjalnya dan mati di tangan para kultivator jahat itu. Setelah berbicara, wajah Si Lei penuh dengan kesedihan. Sementara kamu sangat jelas tentang pilihanmu. Benar saja, tidak ada makan siang gratis. Tidak menyangka yang disebut reruntuhan itu sebenarnya adalah berita palsu yang disebarkan oleh para kultivator jahat untuk memanen ginjal. Meskipun kamu tidak tahu mengapa masih ada panen ginjal di dunia kultivasi. Saudara, jangan bersedih. Aku dengar setelah mencapai tahap Jindan, ada kesempatan untuk membentuk tubuh sekali, serta pil dan mantra tingkat tinggi. Bahkan anggota tubuh yang putus dapat tumbuh kembali, dan kamu akan baik-baik saja. Mendengar perkataanmu, Si Lei hanya tersenyum. Dia memang kurang berbakat, jadi dia berpikir untuk mencari kesempatan. Jika dia bisa berkultivasi dengan aman hingga tahap Jindan, mengapa dia harus mencari kesempatan? Sekarang setelah tubuhnya cacat, kultivasi akan menjadi lebih sulit. Mengenai pengalaman Si Lei, kamu hanya bisa menghiburnya. Lagi pula kalian tidak terlalu dekat. Dan ini adalah pilihannya sendiri, tidak ada yang memaksanya. Karena dia sudah memilih, maka dia harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Tidak ada obat penyesalan yang bisa dijual di dunia ini. Setelah menghibur Si Lei, kamu kembali ke menara kecilmu untuk berkultivasi. Si Lei bagimu hanyalah orang yang lewat dalam hidup. Mungkin dia akan mengingat seorang saudara senior seperti itu di masa depan yang panjang. Mungkin saja. Begitulah waktu berlalu lagi selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, saat berkultivasi di dalam formasi pengumpul roh, kamu tiba-tiba terganggu oleh sebuah suara. Suara itu membawa paksaan yang aneh, membuat mereka harus berhenti berkultivasi. Murid inti Wu Jiu berkultivasi seni sesat dan membahayakan sesama murid. Sekarang misi dikeluarkan, semua murid inti di atas tingkat 5 pendirian fondasi harus pergi. Sekte King Lian mencari lokasi Wu Jiu. Setelah menemukan lokasi, melaporkannya akan menerima hadiah sementara sebesar 10.000. Jika kamu bisa membunuh atau menangkap Wu Jiu,
Hadiahnya adalah artefak spiritual pertahanan dan 100.000 sementara. Mendengar berita ini, para murid di kota Juling mulai berdiskusi. Siapa Wu Jiu ini? Mengapa nama ini terasa agak familiar? 50 teratas dalam kompetisi peringkat murid inti. Aku tahu dia, aku juga tahu. Tapi kekuatannya hanya tingkat 7 pendirian fondasi. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri saat para tetua turun tangan? Mungkin dia mendapatkan petualangan yang aneh. Bukankah kamu mendengar? Dia berkultivasi seni sesat. Ekspresimu sedikit tidak enak. Karena kultivasi yang dia tunjukkan secara terbuka hanyalah tingkat 5 pendirian fondasi. Benar-benar macet di sana. Sudahlah, yang penting keluar saja. Nanti cari tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi saja. Berpikir begitu, kamu juga bersiap untuk bangun. Sudah banyak murid yang pergi. Dalam situasi ini, pergi di tengah jalan akan mengurangi batu spiritual. Bagaimanapun, ini adalah permintaan sekte. Tetapi jika kamu pergi sendiri di tengah jalan, maaf, batu spiritual tetap akan dipotong. Saudara Han, bagaimana kalau kita berdua membentuk tim? Ye Cheng di samping berbicara saat ini. Sudahlah, aku bersiap untuk meninggalkan sekte dan mencari tempat untuk berkultivasi. Meskipun hadiahnya sangat menggiurkan. Tetapi aku hanyalah seorang pembangun fondasi tingkat 5 yang lemah. Jika aku benar-benar bertemu dengannya, aku mungkin mati tanpa tahu bagaimana. Kau menolak Ye Cheng tanpa berpikir. Selain Ye Cheng, masih ada musuh yang menunggunya keluar dari sekte. Katakan saja protagonis memang memiliki kemampuan ini. Kau tidak berani terlalu dekat dengannya. Dan kau merasa bahwa kali ini Ye Cheng pasti adalah orang yang akan membunuh atau menangkap Wu Jijiu. Bagaimanapun alur cerita ini terlihat seperti memberikan sumber daya kepada protagonis untuk membuatnya tumbuh dengan cepat. Dia hanyalah seorang kultivator biasa. Sebaiknya jangan ikut campur. Baiklah, karena saudara Han sudah memutuskan, aku tidak akan banyak bicara lagi. Penolakanmu sebenarnya sudah diperkirakan oleh Ye Cheng. Setelah bertahun-tahun pengamatan, Ye Cheng memiliki kesan yang sangat baik padamu. Ramah terhadap orang lain. Apakah Li Jie mengerti dirimu? Tidak seperti kultivator lain yang mengejek orang lain dengan mudah. Tetapi ada satu kekurangan, terlalu berhati-hati. Setelah Ye Cheng pergi, kau juga kembali ke rumah kecilmu. Bersiap untuk berkemas dan pergi. Kali ini dia berencana untuk berlatih di dekat sekte King Lian. Tentu saja, dia pasti tidak akan terlalu dekat. Setelah berkemas, kau berangkat. Setelah kau keluar dari sekte, kau pergi ke kanan. Dia telah bertanya. Dia mendengar bahwa ada pegunungan tandus di sini, dengan energi spiritual yang tipis. Tak tertandingi. Bahkan kultivator lepas pun tidak mau datang ke sini. Kau berpikir bahwa karena bahkan kultivator lepas pun tidak mau datang, maka berlatih. Orang-orang yang berlatih ilmu sesat secara alami tidak akan datang ke sini. Bagaimanapun, bahkan jika dia berlatih ilmu sesat, dia membutuhkan energi spiritual dan terlebih lagi kultivator. Tidak lama setelah kau pergi, suara Ye Cheng juga muncul di gerbang sekte King Lian. Xiao Yezi, kau mau pergi kemana? Suara guru Ye Cheng terdengar di benaknya. Guru, aku akan pergi ke wilayah kanan. Ye Cheng juga mulai berbicara dengan gurunya. Mengapa memilih di sini? Jika aku tidak salah ingat, tempat ini tampaknya sangat tandus. Bahkan kultivator lepas pun tidak ada. Orang itu seharusnya tidak datang ke sini. Hehe, guru, kau juga akan berpikir begitu. Mungkinkah orang itu tidak bisa menebak bahwa orang lain akan berpikir begitu? Ternyata begitu. Memang, guru terjebak dalam pemikiran kebiasaan. Orang itu terluka oleh tetua sekte King Lian. Semua orang akan menebak bahwa dia akan menangkap kultivator untuk memulihkan luka-lukanya. Tetapi orang itu mungkin akan melakukan yang sebaliknya dan langsung memulihkan diri dengan berkultivasi sendiri. Guru Ye Cheng, Xiao Xuan, meskipun karena pemikiran kebiasaan, berpikir bahwa orang itu tidak akan pergi ke tempat tandus. Tetapi setelah diingatkan oleh Ye Cheng, dan aku memilih di sini karena alasan lain. Di sini hampir tidak ada murid. Jadi, jika Yang Wu benar-benar datang untuk membalas dendam padaku, maka tidak ada yang akan tahu jika aku membunuhnya. Berbicara sampai di sini, secercah niat membunuh melintas di mata Ye Cheng. Di sekte, dia tidak bisa bertindak. Tetapi di luar, dia tidak memiliki keraguan apapun. Ini adalah kesempatan Yang Wu, tetapi juga kesempatannya. Setelah Ye Cheng pergi, beberapa sosok mengejar ke arah dia pergi. Kau terus bergerak maju dan terus merasakan konsentrasi energi spiritual di udara. Meskipun jarak dari sekte King Lian semakin jauh, tingkat energi spiritual juga terus menurun. Sampai kau merasa dapat menjamin tingkat peningkatan kultivasi, kau berhenti. Seharusnya di sini tidak apa-apa. Aku akan berkultivasi di sini selama 4 atau 5 tahun dan kemudian kembali untuk melihat situasinya. Kau melihat sekeliling, sunyi senyap. Bahkan pepohonan pun jarang-jarang. Akhirnya, kau memilih sebuah bukit kecil, lalu menggunakan sihir untuk membuat lubang di sana. Setelah itu, kau mencari batu untuk menutupi lubang tersebut, lalu mengendalikan Fa Jing untuk menyembunyikan auramu. Dengan begitu, bahkan jika ada yang melewati lubang itu, mereka tidak akan bisa menemukannya. Harus diakui,
Penyembunyian Eva Jing benar-benar luar biasa. Kau pun memulai kultivasi seperti ini, meskipun energi spiritualnya sangat tipis. Namun, berkat Eva Jing sebagai ceat, kau masih bisa berkultivasi. Hanya saja kecepatan kultivasimu seperti kura-kura merangkak. Jika kau berkultivasi di sini, kau merasa mungkin membutuhkan 200 tahun untuk menembus alam inti emas. Untungnya, ia hanya perlu tinggal selama 4 atau 5 tahun. Waktu berlalu dengan cepat. Kau sudah berada di hutan belantara ini untuk berkultivasi selama 3 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana ia melewati 3 tahun ini. Setiap hari, selain berkultivasi, ia hanya berkultivasi. Kau merasa sangat bahagia. Kecuali karena tidak ada banyak energi spiritual, kau merasa tempat ini seperti surga dunia. Tidak ada yang akan mengganggu kultivasimu. Hanya saja, situasi ini tidak bertahan lama. Di tahun keempat, tetangga datang ke sebelahmu, dan dia benar-benar tetangga. Dia dan tetangganya hanya dipisahkan oleh dinding tanah setebal setengah meter. Yang terpenting, tetangga ini ia kenal, yaitu Wu Jiu, alasan ia keluar dari sekte kali ini. Sial, kenapa dia begitu kuat? Tempat sebesar ini, kenapa kau memilih tempatku? Kau benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dengan kedatangan Wu Jiu, ia tidak bisa lagi melanjutkan kultivasinya, atau ia akan ketahuan. Maka ia hanya bisa terpaksa membunuh Wu Jiu. Di hutan belantara, Wu Jiu setelah mengamati sekeliling, mendarat di sebuah celah bukit, lalu mulai menggunakan sihir untuk membuka gua sementaranya. Sial. Tidak kusangka anak itu ternyata sudah diam-diam diterima sebagai murid oleh sesepuh dan memberinya barang untuk menyelamatkan nyawa. Wu Jiu mengepalkan tinjunya ke tanah dengan keras. Awalnya, ia sedang menyerang seorang murid inti yang sedang keluar untuk menyelesaikan tugas, berniat untuk menyerap esensi kinya untuk berkultivasi. Namun, tidak disangka murid itu ternyata memiliki jimat pelindung nyawa dari seorang sesepuh alam inti emas. Di jimat pelindung nyawa itu terdapat seutas klon dari sesepuh alam inti emas yang dapat melindungi murid dari bahaya. Karena itu, ia ketahuan. Meskipun pada akhirnya ia tetap membunuh murid itu. Namun ia juga mengungkap identitasnya. Sekarang identitasnya sudah ketahuan, tempat baik seperti sekte King Lian ini tentu tidak bisa dikunjungi. Ia harus memikirkan cara lain. Saat Wu Jiu berpikir seperti ini, geokomunikasi di sabuk ruangnya mulai berkedip. Ini berarti ada seseorang yang mencarinya. Ia mengeluarkan geokomunikasi tersebut. Suara Wu Qitu terdengar dari dalam. Ada apa? Kenapa kau bisa ketahuan? Suara Wu Qitu mengandung amarah yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak menyangka Wu Jiu akan ketahuan secepat ini. Informasi yang kau berikan kali ini salah. Anak itu sudah diam-diam diterima sebagai murid oleh seorang sesepuh. Di tubuhnya ada seutas klon sesepuh. Karena itulah aku ketahuan. Wu Jiu juga tidak menahan diri terhadap Wu Qitu. Awalnya, mereka berdua hanya saling memanfaatkan satu sama lain. Baiklah, aku mengerti. Kau ada di mana sekarang? Aku akan segera datang mencarimu dan memikirkan cara. Di daerah dataran di sebelah kanan sekte King Lian. Aku menunggumu di sini. Setelah mengatakan itu, Wu Jiu memutuskan komunikasi. Setelah memutuskan komunikasi, Wu Jiu mencibir, Wu Qitu, apa kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Kebetulan aku juga berpikir begitu. Setelah berbicara, Wu Jiu meninggalkan tempat yang baru dibuka itu dan pergi keluar. Dia tidak melepaskan kesadaran ilahi untuk memeriksa karena khawatir ketahuan. Dan dia perlu melakukan sesuatu, Wu Jiu sendiri tidak menyangka. Dia dengan santai mencari tempat untuk berkultivasi. Akibatnya, dia mendengar berita mengejutkan seperti itu. Awalnya, dia melihat Wu Qitu merasa ada yang tidak beres, setelah mengetahui bahwa Wu Jiu ternyata adalah orang itu. Setelah iblis yang ditangkap oleh Wu Qitu, dia menjadi lebih curiga, dan sekarang dia langsung mendengar percakapan keduanya. Kamu mengeluarkan token komunikasi dari ruangmu sendiri, lalu mengirimkan sebuah pesan. Sekte King Lian, tempat kediaman Wu Qitu, sebagai tetua sekte King Lian, Wu Qitu memiliki kediaman eksklusifnya sendiri. Melihat komunikasi yang terputus, Wu Qitu marah dan langsung menghancurkan meja di depannya. Sialan. Tunggu sampai aku menemukanmu, aku pasti akan membuatmu menjadi boneka, kata Wu Qitu, sosoknya sedikit bergerak dan menghilang ke dalam kediamannya. Tidak lama setelah Wu Qitu pergi, tetua Liu Lian, yang sedang berkultivasi di kediamannya, menerima pesan. Ini pesan dari anak kecil itu, mungkinkah dia menghadapi masalah? Liu Lian mengeluarkan token komunikasi yang terhubung denganmu. Kemudian mulai memeriksa informasi yang kamu kirimkan. Tetua Liu, saya telah menemukan posisi murid yang membelot, Wu Jiu, tetapi saya melihat dia berkomunikasi dengan orang lain. Jadi saya khawatir dia masih memiliki kaki tangan, mohon tetua datang untuk menangkapnya, melihat informasi yang kamu kirim. Wajah Liu Lian menunjukkan ekspresi aneh, anak ini sangat beruntung. Liu Lian tidak ragu lagi dan meninggalkan sekte King Lian. Namun, agar tidak ditemukan oleh tetua lain, dia menyembunyikan keberadaannya, meskipun 100.000 batu spiritual. Bagi para tetua seperti mereka, itu tidak terlalu banyak, tetapi siapa yang akan menolak jika mereka bisa dengan mudah mendapatkan 100.000 batu spiritual. Dan ada juga harta spiritual kelas rendah,
Bisa dikatakan seperti menemukan sesuatu secara gratis, waktu berlalu dengan cepat. Sudah sebulan sejak kamu mengirim pesan kepada Liu Lian. Mungkin karena khawatir ketahuan, jadi Wukitu dan Liu Lian bergerak perlahan. Dan Wu Jiu juga telah memasang beberapa benda di sekitarnya selama periode ini, kamu meskipun tidak mengerti. Tetapi juga tahu bahwa itu pasti bukan sesuatu yang baik. Hari ini Wukitu dan Liu Lian belum tiba, tetapi orang lain tiba lebih dulu. Justru Ye Cheng yang juga memilih arah ini. Wu Jiu, kau benar-benar bersembunyi di sini. Karena Wu Jiu tidak menyembunyikan tempat tinggalnya. Jadi langsung ditemukan oleh Ye Cheng, Wu Jiu dengan heran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Cheng. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Cheng bisa menemukan tempat ini, mungkinkah Wukitu ingin mengujiku dengan membocorkan berita tentang keberadaanku di sini. Sambil berpikir begitu, Ye Cheng sudah tiba. Baginya Ye Cheng dapat menemukan tempat ini. Kamu tidak terkejut sama sekali, tokoh protagonis pendukung yang disiapkan khusus untuk protagonis mendapatkan sumber daya kultivasi. Jika dia tidak datang, apakah masih ada keadilan? Kau bahkan merasa pemberitahuan tetua Liu Lian termasuk dalam pengaturan alur cerita ini. Protagonis? Akan aneh jika dia mendapatkan hadiah misi normal. Jelas ini hanya untuk meningkatkan hadiah yang didapatkan Ye Cheng. Jadi ada penjahat kecil bernama Wu Qitu. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Wu Jiu menatap Ye Cheng dan bertanya dengan serius. Aku menebak kau akan berada di area ini. Ternyata begitu. Jika demikian, maka kau bisa mati. Wu Jiu langsung bertindak. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Ye Cheng secara alami tidak berguna baginya. Ye Cheng juga bukan orang lemah. Melihat Wu Jiu bertindak, dia juga ikut bertindak. Mantra keduanya bertabrakan di tengah jalan, memancarkan percikan api yang indah. Namun, saat ini tidak ada yang menghargainya. Dua orang yang bergegas dari kejauhan juga merasakan fluktuasi yang begitu dahsyat. Kemudian berbalik arah dan bergegas ke sana. Apakah ini berarti dia telah ditemukan? Wu Qitu melihat dua sosok yang bertarung dan sedikit terkejut. Kemudian dia menyelinap menyerang Ye Cheng. Jika dalam situasi normal, sebuah serangan mendadak. Serangan mendadak dari seorang jin dan pasti akan berakibat fatal. Tetapi jelas Ye Cheng tidak bisa dianggap sebagai situasi normal. Tepat ketika Wu Qitu hendak berhasil, kemunculan perisai pelindung menghalangi serangannya dan memantulkannya. Namun, Ye Cheng juga tidak enak badan. Seluruh tubuhnya langsung terbang mundur beberapa ratus meter. Setelah Ye Cheng menstabilkan dirinya, ekspresinya menjadi jelek saat melihat Wu Qitu. Ketika dia melihat wajah Wu Qitu, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerangnya adalah tetua dari sekte King Lian. Tetua Wu, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Apa kau tidak bisa melihatnya? Tetua Wu Qitu bersamaku. Bagaimana menurutmu aku bisa menjadi murid inti sekte King Lian? Wu Qitu belum berbicara, Wu Jiu sudah mulai berbicara. Dia melakukan ini juga untuk menutup jalan Wu Qitu. Tentu saja, ada juga keinginan untuk membuat Wu Qitu merasa jijik. Wu Qitu tidak membantah setelah mendengar ini. Karena dia sudah menyerang Ye Cheng, maka dia tidak ingin menyembunyikannya. Selain itu, selama dia bisa menahan semua orang di sini, maka dia tidak akan dianggap ketahuan.